nggak mungkin dia bisa punya statement mengatakan bahwa umat Islam, seluruh umat Islam ini melebihkan Nabi Muhammad, apa tadi katanya? Ya, Oten mah itu. Oten mah bukan cuma mitomania. Oten itu bukan cuma mitomania, NPD, mitomania, nggak tahu diri, udahlah jahil, fasik, kafir, musyrik. Iya belum minum obat dia Ferry. Iya ya, ini aku bilang ya. Itu tuh bukan lagi mitomania, ya. Tapi yang pertama udahlah kafir, fasik, jindik, jahil, apalagi ya? NPD, mitomania, psikopat. Dalam badannya Oten ini bercampur semua loh, jadi satu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Unirina. Unirifa, jangan diganti atuh udah. Oh, di Uniripa. Bisa nanya satu Uniripa? Apa tuh? Uniripa orang Padang? Bukan, orang Bukit Tinggi. Iyalah sama Uni ke Bagara. Beda lah. Padang mah iyalah, Padang. iyalah. Beda. Orang Minang iya. Kalau Bunda Pera orang mah Sama, tinggi sama. masuk. Ini yang mau Iko yang awak sampein Uniripa kemarin tuh ada di live ada Minang Kristen itu orang mahnya tuh Uniripa. Mah tahu wak dah, mangga kau wak tanya, emangnya laki awak tuh dah, udah aduh. Kan Emangnya kau pernah tahu aneh. Uniripa pernah mencari live-nya. Dah, awak ndak ada katua mau urusi orang tuh dah. Awak tuh beraja dah, masa awak mencari tahu lo sia orang dah. Sedangkan calon laki awak sih nak tahu wak sia dah, apalagi awak cari tahu orang lain dah. Aduh sih udah aku mah. Ya kalau calon laki tentu ya nak tahu itu rahasia Tuhan tuh mah. Iya kan itulah maksudnya, sedangkan orang nak hidup Jawa saya nak perlu cari-cari doa, apalagi orang nak jaleh mangalo cari tahu siapa emak moyangnya. Aduh sudah mah udah tanya lo orang yang nak jaleh kawa. Kayak kera Jawa cari-cari siapa orang mah udah mah. Aduh sudah kue. Kan urusan awak Ndak tuh awak udah. tuh sekadar bukan itu sekadar batanyo mah tahu kalau ndak tahu ya ndak apa-apa. Ya ndak mungkin lah wak tahu dah. Emangnya awakku tukang sensus tahu wak sia orang dah di apalagi di sosial media aku. Emangnya wak cari tahu orang-orang tuh kan ndak mungkin lah dah. Udah pun pertanyaan udah aneh. Membuat awak Itu rusak pasti mood wak. inilah. Cuma sekedar pakai nama aja, nama-nama Minang gitu. Padahal nggak jelas. Enggak, udah nih harusnya ngerti lah udah. Masa udah mempertanyakan ke awak orang yang nak jaleh satu. Yang kedua, kira-kira apa kepentingan awak mencari tahu orang-orang model tuh dah? Kan tak mungkin udah awak cari tahu doh kan dah. Kecuali misalnya udah bertanya ke awak, Uni, ada orang Patang pakai nama akun Uni, sia tuh nih, bisa jadi kan? Tapi kalau nak do kaitannya Jawa doh, mangga urusannya Jawa dah. Tapi beransang wak di udah nanya-nanya orang nggak jaleh kawak. Pak Anyang udah gitu saya awak yang harusnya berang kau udah lo yang diam. Mado awak berang Uni, ne berang dari tadi. Iya tuh lah berang awak lah jale itu guru orang Kristen, orang penyase. Mangalo dibahas-bahas di komal awak. Semakin awak mempromosikan komal orang Kristen itu kan semakin awak ulang-ulang menyabui, semakin awak mempromosikan lah taunya orang sase. Banyak orang ngaku-ngaku orang Minang, belum tentu orang Minang lah doh. Kade waktu lagi pula apa gunanya dia waktu? Ndak usah awak bahas model-model tuh. Kade waktu dah. Orang-orang yang sengaja membuat burak Minang tuh tak perlu awak cari tahu doh. Ya kalau awak sebagai orang Minang kan awak merasa tidak senang lah membuat judulnya Minang Kristen kan. Tanya wak cik kau dah, boleh ya? Boleh ya? Apa tindakan udah sebagai orang Minang? Ya tindakan awak sih kepatang tu kalau awak bertindak yang leluasa nun tidak bisa awak nak tahunya di mana kan. Ya sudah. Kalau begitu kan tak bisa berbuat apa-apa udah doh kan? Ya cuman awak sebagai orang Minang ingin menyuarakan bersatu istilahnya mencari di mana keberadaan orang tuh kan kalau bisa ndak istilahnya awak ndak main hakim no kan. Nah, dikasih tahu dia tahunya gitu kan. mulailah dari diri udah sendiri dulu. Udah aja orang-orang untuk membuka forum untuk membahas itu. Nah, awak sorry dah. Awak tidak pernah mendedikasikan diri awak untuk membahas personal dan urusan orang. Awak membahas ajaran agama awak. Itu konteks awak. Jadi ndak bisa
lari dari topik doh. Awak seorang mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam. Urusan awak tentang agama Islam. Kalau perilaku ndak urusan awak doh. Awak memang mempelajari psikologi tapi ndak urusan Jawa doh. Gitu. Jadi awak nak peduli doh. Siapapun yang membawa nama Minang atau apa, kecuali sudah memfitnah awak pribadi ya, baru awak turun campur. Oh, atau memfitnah Minang, orang Minang misalnya, baru awak turun campur. Kalau nyo misalnya mengaku-ngaku Minang terus membe fitnah, mangawal kapindiang nak awak urus. Oh, ini masa sikit boleh, Dinda? Masa sikit Boleh nih. Udah Yon, gini loh, udah itu kan kita di sosmed aja kan, maksudnya ya, kita nggak tahu nih keberadaan orang ini di mana kan, itu nggak, udah. Iya. Betul ada ya. Nah, ya mungkin cuma satu cara kita sebagai ada darah Minang, ya dari diri udah sendiri untuk orang-orang terdekat atau misalnya untuk orang-orang Minang, jangan pernah datang ke Komal itu. Jangan pokoknya dikasih himbauan buat orang Islam yang berdarah Minang, itu Komal jangan didatengin gitu aja. Nah, itu keren tuh aja. dari uni aku tuh. Karena lama-lama kan mereka juga bosen gitu loh, kalau nggak ada penonton, viewer, nggak ada yang nonton, mereka akan tutup sendiri. Itu Univera yakin 100% itu hoax. Itu bukan orang Ya, orang mungkin Minang. lah. Nggak mungkin, pasti oten itu udah. Enggak, Yakin aja. kenapa? Sebenarnya kalau kita ini jeli ya, justru dengan dia mengaku-ngaku Minang, dia mengakui bahwa orang Minang ini sulit untuk pindah agama. Maka ada kebanggaan tersendiri bagi dia untuk mengaku-ngaku sebagai orang Minang gitu loh. Lalu mengaku-ngaku pindah agama. Artinya dia mengakui kekuatan iman orang Minang dalam keyakinan. Sebenarnya tanpa sadar dia udah memuji-muji itu. Jadi orang kalau seandainya sering membahas saya ada orang Aceh loh murtad kan heboh tuh. Artinya dia tuh takjub bahwa tidak mungkin orang Aceh gampang murtad. Jadi ketika ada satu orang ngaku-ngaku Aceh kayak si Pendi Aceh, karena mereka mengakui bahwa sulit untuk memurtadkan orang Aceh, sulit memurtadkan orang Minang, sulit memurtadkan orang-orang Jawa Barat misalnya. Makanya mereka tuh kalau ada Jawa Barat malas tuh mereka murtad tuh mereka tuh bangga banget. Sebenarnya itu pengakuan mereka itu kepada kekuatan imannya orang Minang. Ditelaah aja secara santai. Cuman saya sudah bilang dari kemarin, Komal saya ini nggak suka bahas personal. Masa saya harus membahas orang-orang yang nggak jelas? Itu sama saja saya mempromosikan gitu loh. Ketika mereka nggak ada yang nonton, tiba-tiba kita bicarakan di Komal kita yang banyak nonton. Orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu tentang dia. Ngapain kan? Belajarlah kita melihat bahwa oh ada ternyata orang-orang penipu-penipu seperti ini. Ya udah, anjurkan keluarga kita jangan masuk ke Komal Ikonda, jangan celiak Komal Konda, kok Komal penipu. Ya sudah, keluarga kita terdekat dulu bentengi. Ngapain kita ngurusin yang lain dulu? Itu aja dah kita dah. Seperti itu kira-kira. Oke, udah Yon. Udah itu saya mungkin udah minta maaf awak agak Yalah, kare tadi makasih soalnya banyak wana nih. suku. Wana syukur udah Yalah. bahas-bahas Komal-Komal Yalah Kristen nih, di Komal awak Assalamualaikum. serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo tokoh nasional muslim non muslim. Assalamualaikum Uniru Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan ada chat dari guru Ya anak saya. Allah. Sorry. Enggak gini, Ya ada guru Allah. anak. Apa? Ya Allah Pak, ini guru anak saya ngechat ya Pak, sabar atuh. Kenapa? Gurunya kurang bolos apa gimana? Enggak ada urusan juga Pak, saya jelaskan. Saya cuma bilang maaf saya belum jawab. ya udah. Ini ya. Ini guru anak saya ngechat, saya jawab dulu bentar. Kalau dengar Uniru Pak apa debat tuh seneng ngelihatnya tuh. Ya, bentar ya Pak, bentar Pak. Oh iya nggak apa-apa. Ya, silakan Pak Tokoh. Apa? Ya, ada yang mau disampaikan? Oh ada. Uniru Pak. Salam sejahtera, bahagia selalu. Bapak muslim atau non muslim? Muslim ya? Alhamdulillah original Oke, alhamdulillah. muslim. Siap. Alhamdulillah. Ini Ya. Pak usia berapa? Wah, nanya Ini usia jangan Pak. usia berapa? Oh, nggak apa-apa. Jangan loh. nanya-nanya. Silaturahmi Enggak, kan nggak enggak. apa-apa. Saya enggak janganlah silaturahmi enggak nanya usia juga lah Pak. Bapak nih ya di Komal Oh, nanya terus usia. nanya apa?
Ya kita kan apa? bicara tentang teologi, Islamologi, Kristologi Pak, ilmu Pak, edukasi Pak. Oh, ilmu agama ya. Ya kan Bapak nanya-nanya umur saya buat apa? Untung buat peradaban tuh apa manfaatnya umur saya Pak diketahui publik? Manfaatnya itu untuk ini loh, contoh tauladan. Seusia Oh, contoh ini Pak sudah tauladan. menjadikan tokoh Waduh Bapak, tokoh Bapak muslim. pinter banget ngelesnya Pak. Astaga, ya ampun nggak gitu loh. Maksudnya kalau Unilipa itu bisa menjadikan contoh dan teladan buat muslim-muslim yang lain. Oh. Berani bertindak, berani. Pak hati-hati Pak, nanti istrinya ngeliat Pak, dikira Bapak lagi ngerayu saya lagi. Astaga, enggak lah. Ini kan posisinya lagi ini aja, lagi santai. Ibu-ibu ya, saya ngobrol. tidak berniat untuk mengizinkan bapak-bapak naik ke sini menanya pribadi saya ya. Di sini kaitannya kita bicara agama. Saya nggak mau nanti dikejar sama mama-mama nanti gara-gara cemburu suaminya naik ke kamar saya nanya-nanya umur saya nanti. Maaf, takutnya salah sambung nanti. Ya udah, aku tak turun aja ini Pak. Makasih ya ini Pak. Ya, sama-sama Pokoknya Pak. tetap Mohon maaf semangat, biar kita nggak tetap terjadi semangat. fitnah. Yap, Tetap semangat, tetap konsisten. insya Allah. Terus kalau bisa pakainya logat-logat daerahnya ini Pak. Nggak usah, biar pakai bahasa Indonesia aja. Siap Pak, terima kasih Bapak Tokoh Nasional, saya turunkan. Oke, kita lanjut kajian guys. Oke. Oke, nah sekarang kita kajian Kristologi nih. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kajian Kristologi ini adalah kajian yang tidak terlalu mendalam dipelajari di Islam sendiri. Kenapa? Karena memang, mohon maaf aku bilang tuh ilmunya nggak ada sebenarnya. Mohon maaf aku bilang ini ya, tidak ada urgensi ilmu di dalam kajian Kristologi. Pertama, tidak ada hikmah yang bisa diambil. Yang kedua, tidak ada pemanfaatannya secara akademik lah. Karena bicara tentang Yesus ini adalah tokoh yang banyak diperdebatkan banyak orang, termasuk kalangan agama Kristen sendiri tentang internal mereka. Sampai detik ini Yesus ini tokoh apa tuh masih diperdebatkan. Terbukti dengan masih munculnya aliran-aliran teologi di mana ada oneness, Sabellian dan segala macam. Nah, jadi memang sulit untuk bicara Kristologi dalam ranah ilmu karena ya memang tidak tercover secara ilmiah tentang Kristologi ini, hanya diklaim tercover secara ilmiah. Nah, Yesus sendiri adalah tokoh yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang Kristen, sebagai tokoh yang direndahkan oleh orang Yahudi, tapi kita mengenal yang namanya Nabi Isa, tokoh teologi Islam, seorang nabi contohnya. Nah, kalau kita bicara tentang wahyu itu masuk dalam ranah ilmu. Bagaimana itu menggunakan penalaran, filsafat dan juga akal, juga hati nurani untuk mengetahui. Nah, tapi kalau kita bicara tentang Kristologi, bagaimana kita menggunakan akal? Nggak bisa bertabrakan ilmunya kekristenan ini dengan akal. Begitu juga dengan ilmiah bertabrakan, bahkan tidak ada gitu. Tidak ada ilmu yang mengcover tentang kekristenan itu sendiri karena mereka berdasarkan doktrin, dogma dan doktrin saja begitu. Nah, tapi perlu kita mempelajari tentang Yesus ini dari berbagai aspek untuk membandingkan dengan bagaimana kita memandang Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam, supaya kita tahu bahwa ada loh orang-orang yang memahami Yesus seperti ini, kan seperti itu ya. Nah, itulah manfaatnya kita belajar Kristologi, bukan untuk mendapatkan kaidah ilmiah di dalamnya karena memang tidak ilmiah, tapi lebih untuk menjadikan bahan perbandingan. Seperti itu. Makanya tidak ada ulama yang menjadikan mata kuliah Kristologi ini sebagai mata kuliah khusus belajar di pondok pesantren, karena nggak penting-penting banget. Tapi sekarang menjadi penting karena harus dibandingkan untuk menyadarkan kaum Kristen dari apa yang telah mereka klaimkan. Seperti itu. Ini ada Seyur B Gunung 1873. Silakan muslim non muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sorry ya kak, kepencet tadi. Cuma nak duduk dekat bawah nak simak saja. Sorry ya. Oke, tak apa. Nah, kemudian kalau kita bahas lagi ilmu yang selanjutnya adalah ilmu tentang komparasi religion ya. Perbandingan agama ini sebenarnya membandingkan agama satu dengan agama lain. Para akademisi itu bukan mencari benar atau salah dulu, tapi lebih mengeluarkan semua informasi yang ada terkait agama ini, menggunakan paradigma agama tersebut. Makanya kalau teman-teman lihat di dunia akademik itu tidak membandingkan secara tajam, tapi lebih mengeluarkan informasi komprehensif ya, atau mengumpulkan informasi terkait agama ini. Bagaimana sudut pandang agama ini secara akademik, secara pemahaman orang-orang yang beragama tersebut. Ya.
Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi ya, hari ini saya mengkaji tentang semiotik. Semiotik dari kata simeon yang artinya adalah tanda. Simeon itu artinya tanda. Tanda ini adalah secara fisik yang ada, yang nampak, baik simbol, lambang, kemudian alegori, dan satu lagi pertanda adalah tafsiran dari tanda-tanda tersebut. Nah, di Al-Quran sendiri diajarkan kok semiotik. Salah satunya adalah tentang Nabi Isa yang akan menjadi pertanda hari kiamat. Tandanya sendiri Nabi Isa pertanda tentang kedatangan hari kiamat. Maka Nabi Isa adalah simbol datangnya hari kiamat. Jadi Nabi Isa simbol datangnya hari kiamat. Nah, menariknya di Kristen banyak sekali alegori-alegori yang sangat-sangat vulgar, yang sangat sulit untuk dipahami kenapa bisa ada seperti itu. Seperti tentang tanda-tanda atau simbol-simbol persundalan, yaitu apa? Atau simbol perdamaian atau simbol kasih, yaitu tentang tiang salib atau alat tajam yang menghabisi nyawa orang. Begitu. Nah, jadi kayak kalau kalian pikir ya, secara etika dan estetika, simbol salib sebagai simbol kasih itu bertolak belakang, tidak etik dan tidak estetik. Apalagi simbol kasih sayang adalah simbol orang terlanjang atau tergantung. Itu nggak etik banget. Simbol sayang itu rata-rata kalau kita normal, kita akan menggunakan hati, ya, atau love gitu, atau coklat atau bunga, sesuatu yang indah, menggambarkan kasih sayang. Tapi di Kristen itu berbeda, tolak belakang. Simbol kasih sayang digambarkan dengan peristiwa keji, dengan adanya simbol salib. Kenapa seperti itu ya? Itu kenapa aku katakan orang Kristen memiliki paradigma yang berbeda dengan kita. Ya, ketika orang Kristen mengatakan simbol kasih adalah salib, sama saja kayak kalian kalau seandainya pacaran ya. Simbol cinta kita apa, Dek? Celurit gitu. Simbol cinta kita apa, Dek? Kursi listrik gitu. Kenapa? Ya, adek tersetrum akan cinta abang. Dek, simbol cinta kita apa, Dek? Pisau lipat. Apa? Karena pisau lipat itu tersembunyi tapi tidak kelihatan, tapi mematikan. Wow, begitu kali ya. Ini alegori psikopat. Alegori psikopat. Aduh, ya Allah. Kalian tahu nggak kalau para psikopat lagi jatuh cinta? Apa simbol cinta kita, Dek? Sajam. Senjata tajam. Apa simbol kasih sayang kita, Dek? Bangkai orang. Aduh, ngeri kali ya. Ih. Wah, Bang Dua Kumai naik lagi, dia mau ngapain ya? Bang mau naik lagi ngapain, Bang? Karena Bang udah kujodohin sama Univera. Nggak pingin aja nih. Ah, Abang dibawa aja. Abang nanti aja aku jodohin sama Univera. Jangan ikut ah. Dibawa aja. Ya. Bawa aja Aja, Bang, kita lagi kajian ya. Gitu kajian semiotik ya. Jadi kalau kita bicara tentang kajian semiotik di kekristenan, ada tokoh-tokoh atau simbol-simbol ya, seperti simbol salib, seperti simbol adanya domba. Domba itu secara esensi apa sih? Hewan ternak. Melambangkan apa? Melambangkan tumbal. Jadi Yesus setara domba. Pada dasarnya iya. Yesus dikatakan sebagai anak domba karena dia adalah tumbal. Ngeri kan guys? Gitu. Apakah ini bisa dikatakan etik dan estetik? Ya tanya aja sama orang Kristen, etik dan estetik nggak? Begitu. Uni si Yuli bela-belain ke Malaysia memurtadin orang, ya nggak apa-apa lah. Biarinlah dia berusaha untuk menjadikan orang nyembah manusia. Benar kata Yola, atut Yola. Gitu. Lolita Sirait ini perempuan mati kali ya kalau nggak bicarain agama orang Kristen. Emang kenapa kalau membicarakan Kristen? Apa yang gini, kalau agama Kristen dibicarakan itu emang kenapa sih? Apakah terlalu hina agama Kristen untuk dibahas? Atau terlalu buruk untuk dibahas? Atau terlalu menjijikkan untuk dibahas? Kenapa coba? Aku kalau ada yang bahas agama aku senang tahu. Karena artinya agama aku itu dibicarakan untuk dipertanyakan. Maka orang-orang yang membahas Islam itu akan ke-trigger, akalnya akan terprovokasi. Karena kan kristologi salah satu cabang ilmu, kan konteksnya universal, dipahami secara universal, dibenarkan secara universal, dan juga dibahas secara universal. Kenapa kok marah-marah kalau aku bahas Bible? Takut ketahuannya sesuatu yang gak pernah kalian bahas selama ini tapi aku bahas. Ah, gak apa-apa kali. Kalau memang kalian kuat imannya, ngapain takut dibahas agamanya? Ya kan, kalian kan adalah pengikut Kristus yang disuruh pikul salib. Harusnya kalau kalian merasa tersakiti, kalian berdoa aja kepada Tuhan kalian. Kalian diperintahkan pikul salib kan? Kan begitu.
Maria Sinaga, giliran debat sama Edis langsung kok si nenek ini. Oh, aku nggak berani lawan Edis, soalnya Edis itu Tuhannya kalian. Karena kata orang Kristen, yes, Edis itu Mesias atau Kristus. Jadi aku nggak berani debat sama Tuhannya orang Kristen karena aku nggak enak sama orang Kristen. Kalau Edis kalah, nanti Tuhannya orang Kristen kalah sama aku. Ya, apalagi kalau aku debat sama Edis langsung kesurupan. Masa dia langsung kesurupan, tantrum, gak berhenti ngomong, kejang-kejang, terus nyerang kemana-mana, lari kemana-mana. Apalagi kalau aku pas nanya sama Edis, apakah Nabi Muhammad Raja Seks? Iya Ripa, Nabi Muhammad Raja Seks. Kenapa Edis? Karena dia memiliki kekuatan 30 pria. Oh, jadi kalau punya kekuatan 30 pria Raja Seks ya Edis? Iya. Kalau gitu, Tuhanmu memiliki kekuatan berapa pria? Edis malu jawab, guys. Dijawab punya 50 kekuatan pria, berarti Yesus dong Raja Seks. Kalau dibilang nggak punya kekuatan pria, berarti dia letoy dong, kan gitu. Kasihan Edis kalau ketemu saya mah, kasihan dia nggak punya, nanti nggak dapat kolekte kalau Edis ketemu saya, ditinggalin sama Oten nanti donaturnya nanti. Kenapa? Karena tantrum ngadepin saya. Langsung si Edis, yang lucu tuh Edis pas aku tampol gini, on off dong kayak Tuhan lu, kata dia. Dia sadar kalau Nanti oh iya, nanti Tuhan. dia nggak makan loh Dinda. Kalau dia Oh iya, kalah iya, dia dia nggak nggak makan. Kasihan. Kita dia. dibatasin. Aku tutup dulu Bun, kita dibatasin ya. Lanjut Dulu lanjut. ya. Mereka udah report kita nih. Ya, yang mereport ya, nanti aku live lagi ya. Nanti aku live lagi, di report lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lahir? Tidak. Saya kawin, istri saya atau suami saya beragama Islam. 12 tahun, cerai, saya masuk Kristen lagi. Itu bukan namanya murtad. Nah, yang namanya murtad itu, dia itu dari lahir sudah Islam. Akil balik, baru dia sudah dewasa, masuk Kristen. Lalu dikatakan murtad. Ya, jadi tolong, kalau ada Kristen yang di bawah ini telinganya yang celepor-celepor, dengarkan baik-baik. Janganlah kalian bawa suku, hati-hati ya. Akan ada saatnya kau nanti di situ terperiku dengan lisanmu sendiri. Kayak saya dengan beberapa saudara Muslim apologet yang sudah dilaporkan, ya. Polisi itu bijak. Polisi itu bijak. Dunia digital tuh ada. Saya berbohong pun akan terlihat kok. Ya. Saya bagaimana ya? Dalam penyelidikan kita kan ditanya itu. Makanya saya heran. Nora, kau sebentar lagi di penjara. Nora begini. Nora, kau dikejar dosma. Silakan. Saya tidak perlu kayak Edis. Lari ke luar negeri. Terus tiba-tiba. Lucu ya, Kristen ini begini. Mereka lebih bagus memelihara penghujat daripada memelihara orang yang membela keimanannya. Edis itu tidak pernah membela keimanannya, bro. Gak pernah. Pernahkah dia berkoar membuka wadah seperti TikTok ini, membukanya, terus dia berdiskusi, dia itu membela keimanannya. Masuk ke room Islam, dia bilang, kau lihat ini, Yesus kami juru selamat, Yesus kami Tuhan. Tidak pernah sama sekali. Karena apa? Yang di otaknya Edis, ketika dia sudah menghujat Islam, itu adalah kesenangan buat donaturnya. Benar nggak itu? Iya, iya betul. Nah, jadi Kristen ini tolol. Dia menyisihkan uangnya hanya untuk membela apa? Orang yang menghujat agama lain. Saya, kalau menjadi kebanggaan saudara Islam saya, karena saya suka kali menghujat Tuhan mereka, ya, otomatis saya akan diselamatkan ke luar negeri sana. Kenapa tidak terjadi kayak si Edis? Karena begini, karena saudara Muslim ini, saudara yang pintar, berakal. Semua pemaparan yang kalian katakan kami menghujat, itu ada di dalam kitab kalian sendiri. Saya kan dilaporkan karena mengatakan Yesus binatang. Ternyata di dalam Yohanes 1:29, apa yang terjadi? Yohanes mengatakan, inilah
anak domba Allah. Ditanya kepolisian sama saya, betul nggak rekaman seperti itu? Ini yang terjadi penyelidikan antara saya dengan penyidik. Saya buka, saya punya pernyataan dicatat sama polisi. Saya hanya membaca apa polisi. Video itu mengatakan, video durasi 6 menit yang mengatakan bahwa saya mengatakan Yesus itu binatang. Ternyata pas saya bilang, pernyataan saya dicatat, saya bilang, pas saya di mute itu, itu Faruk. Barakallah Bang Zain, mungkin ketindih ya. Penyidik ditunjukkan. Itu saya cek WA, cek WA. nggak ada. Jangan ke situ toh, jangan ke situ, itu dipakai live. Itu dipakai live itu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Faruk, Kanora. Waalaikumsalam Kak Rita. Jadi begitu ya. Kepolisian itu tidak botol kayak kalian lah. Ada yang menginjak Bible kalian, tapi kalian kasih donasi. Ya kan, lucu itu. Yang terjadi antara saya dengan penyidik itu semua memang apa yang dipaparkan sama Dosma. Ya silakan. Polisi lihat aja sendiri. Begitu loh. Saya pakai data, saya menuduh begini, saya tunjukkan. Terus ada video yang kayak begini, saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Ya tinggal sendiri, begini ya. Kayak hakim ketika jaksa bertanya kepada terdakwa, itu tidak langsung hakim, tok kau bersalah, tok kau tidak bersalah. Tidak. Semua itu butuh proses, dilihat dulu semua. Berdasarkan hasil-hasil bukti. Begitulah cara kerjanya dari aparat hukum, ya. Nah, nanti kayak si Edis, ada nanti saatnya. Ada saatnya. Jadi saudara-saudara kita ini, kalau bisa, rum-rum seperti itu janganlah diramaikan. Janganlah, saya mohon sekali. Saya tidak pernah dapat loh roomnya Edis. Nggak pernah saya dapat. Roomnya Mata Pisau itu tidak pernah saya dapat. Karena saya tidak pernah follow. Kalau dapat saya, apalagi kayak roomnya yang saudara muslim kita, yang sudah saling menggibah, ya, kayak si Lamet Zuma, si Tristan, itu saya blokir. Lillahi, saya blokir itu. Kenapa? Bagi saya nggak penting. Kita ngomong begitu saja. Sudah apa? Sudah begini. Mereka mengatakan, Nora kau menghujat Tuhan kami. Nora kau beginilah. Kita baca dari Bible dikatakan menghujat. Itu yang bingung kita kan. Nah, jadi ayolah berdiskusi pakai data. Janganlah modal congor. Karena tidak perlu congor kalian. Capek saya mendengar congor kalian. Congor anak saya saja tidak bisa saya redam. Ya kan? Congor anak saya tiap hari. Mama,
jajan, mama, jajan, mama, jajan, mama, jajan. Nggak bisa saya redam. Apalagi congor babi kayak begini sakit. Gitu loh. Intinya kalau kau mau mengatakan apa silahkan. Ya, jangan menyamakan ketololan kamu dengan ketololannya aparat bapak-bapak kepolisian kita. Mereka Masya Allah bekerja dengan baik. Bekerja baik dengan sesuai dengan prosedurnya. Begitu. Dan kami insya Allah, saya katakan, saya sebagai seorang warga negara Indonesia, ketika memang ada panggilan saya akan datangi. Begitu aja. Ketika ada panggilan saya datangi. Saya tidak pernah kabur. Ya, kayak tidak Metatron. Udahlah ada surat panggilan pertama, kabur ke luar negeri. Ketemu sama Paul Zong. Mencari perlindungan. Paul Zong, tolong saya. Saya sudah dilaporkan karena saya menghujat nabi mereka. Nah, itu. Gitu. Ini besarkan ini Bang Dio ini. Tapi aku ini Kak Nora, Ya. sedikit ini ya. Alhamdulillah apa yang kita arahkan ke kawan-kawan muslim ya, terutama khusus muslim ya. Alhamdulillah itu ada perubahan yang signifikan Kak Nora. Contohnya semalam aku nggak sengaja kan scroll masuk ke roomnya si Bevan. Dia pakai akun berdarah gitu, entah apa itu ininya. Oh, syair berdarah. Bukan, syair berdarah kan gurunya itu. Belum ada dia. Anjing berdarah. Nah, aku cuma lewat. Aku tengok di situ ada muslim. Aku nggak tahu lah itu muslim beneran apa settingan ya, nggak tahu lah. Terus maki-maki, belum apa-apa, kayak settingan gitu loh. Yang ngerti, paham. Ya, si hostnya tampilkan kitab Al-Maghazi. Di situ tertulis judul Nabi Muhammad itu di framing membunuh atau memaksa orang masuk Islam. Nah, ini sih yang katanya muslim ini, enggak begitu ya, apa kau langsung maki-maki kan? Loh, aku tengok ini, aduh ini kayaknya settingan nih. Aku dengarkan lah di situ kan sekitar 5 detik sampai 10 detik lah. Tiba-tiba nama aku dipanggil. Oh, ada Dio Pratama di bawah ya, ayo. Langsung ribut mereka di atas. Naikkan. Nah, aku dijambak naik kan. Aku senyum-senyum aja karena aku lagi sambil nyetir. Aku nak naik nih. Aku tunggu aja. Ayo naik ke Dio Pratama. Tiba-tiba di screenshot. Nah, tiba-tiba di screenshot aku ada ya itu kan ada tuh saksinya. Nah ini ya kami sudah jambak ya, lihat itu Dio Pratama APII penakut mereka katanya mayoritas bla bla bla, pokoknya membuli lah ya. Terus dia bilang gini, naik kau Dio, kau di room Bang Faruk, di roomnya Bang Faruk kau ini maki-maki bapakku. Ini siapa ini kan? Ya udah naik lah aku. Nah ternyata itu si Bro Bevan. Oh, yang sok kali itu ya? Ya. Nah, dinaikkan lah. Pas aku naik, dia tanyakan itu tentang Maghazi. Aku tanya balik. Oke, itu riwayat yang kau paparkan itu dari kitab Al-Maghazi karya Imam Al-Waqidi, itu beliau meriwayatkan dari siapa? Langsung bingung dia, entah kemana-mana jawabannya. Itu aja pertanyaanku konsisten sampai datang si syair berdarah. Kemudian di framingnya aku penakut katanya. Takut. Itu aja diulang-ulang. Ganti tema. Nah, setelah itu aku diturunkan. Dibilangnya aku kabur. Katanya nggak ada mute di sini. Di awal-awal waktu aku pertama lewat itu nggak ada mute. Kan dia nantang aku naik. Nah, nggak dijawab. Aku minta itu riwayat siapa? Imam Al-Waqidi meriwayatkan dari siapa? Dia nggak jawab, malah muter-muter terus di framing, di mute, diputer-puter. Intinya nggak bisa jawab lah, terus diturunkan. Intinya nih kak, yang aku mau ini kan, aku kan sambil nyimak di bawah tuh, sambil nyimak. Itu 99% yang typing oten semua kak. Oten. Yang typing yang muslim itu cuma 1-2 orang aja. Wah, hostnya takut gitu kan. Itu pun tertutupi dan tertimpal dengan
typingan Oten. Nah, dari situ aku bisa mengambil kesimpulan, ini pribadi aku ya Kak ya. Alhamdulillah, berarti apa yang kita gaungkan selama ini, ya kan? Apa yang aku gaungkan selama ini ternyata yang kita gaungkan bersama ya, bukan aku pribadi, ada Kak Nora, ada Bang Faruk. Alhamdulillah teman-teman tuh mendengarkan gitu loh Kak. Asli typingannya itu Oten semua itu. Iya. Tapi herannya di room edis itu banyak itu. Banyak itu. Itu saya heran. Ya, teman-teman ya, surat An-Nisa ayat 140. Wa qad a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian dalam Al-Quran, kalau seandainya kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, atau diolok-olok, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau kalian nggak keluar dari situ, kalian nggak mau bubar dari situ, innakum idzan mithluhum. Kalau begitu kalian itu sama seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik, orang-orang kafir di dalam neraka jahanam bersama-sama seluruhnya mereka. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, teman-teman, hampir mirip juga dalam surah Al-Baqarah, surah Al-An'am ayat 68. Kalau tadi itu surat An-Nisa ayat 140, kalau yang ini surat Al-An'am 68. Dicatat ya teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhulu fi haditsin ghairi. Imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan jika kalian melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah kalian dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan bisa jadi jika seandainya syaitan membuat kalian terlupa, setelah kalian ingat, maka jangan kalian duduk di situ setelah kalian ingat lagi. Jangan duduk bersama dengan orang-orang yang zalim. Dari dua ayat ini teman-teman, ya nggak usahlah masuk lagi ke room edis, nggak usah kalian ramaikan. Ngapain? Jangankan ini ya teman-temannya. Tadi yang aku ceritakan tadi di roomnya Bro Bevan itu, aku tuh sebenarnya nggak mau naik sebenarnya. Tapi aku merasa ini orang-orang framing, ya udahlah. Lagian juga syubhatnya sangat rapuh, gampang dijawab. Naiklah aku. Aku naik aja teman-teman, itu kayak dijebak. Naik nggak naik di framing. Aku naik pun di framing juga. Pada intinya mereka hanya menggonggong, menantang-nantang. Begitu aku naik nggak bisa dia jawab. Nih aku buka nih kitabnya Al-Waqidi. Nih kitab Al-Maghazi karya Al-Waqidi. Aku punya aslinya. Ini banyak, bisa teman-teman download. Itu di awal bab itu nggak ada judul yang dia buat tadi. Nabi Muhammad membunuh dan memaksa orang-orang masuk Islam. Itu nggak ada. Makanya ketika dia bawakan terjemahan seperti itu, aku tanya, itu Imam Al-Waqidi meriwayatkan dari siapa? Karena Imam Al-Waqidi ini termasuk dalam kategori perawi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu matrukul hadis. Apa itu matrukul hadis? Orang yang ditinggalkan hadisnya. Apalagi kalau idza tafarrada bihi fahuwa matrukun, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang ulama besar Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani apa? Dia ini kalau bersendirian dia meriwayatkan hadis itu atau riwayat itu, maka dia adalah seorang yang ditinggalkan. Matruk, ditinggalkan. Tidak bisa dijadikan hujjah. Apalagi kebanyakan riwayatnya riwayat-riwayat yang mursal, riwayat-riwayat dhaif yang tidak bisa dijadikan argumentasi. Nah, yang begini-begini teman-teman, oten-oten itu nggak nyambung. Aku naik begitu pun diulang-ulangnya lagi. Di framing-framingnya aku katanya aku penakut. Di framingnya aku takut. Padahal aku udah naik loh. Coba, langsung datang mereka, langsung menyala, menggonggong semuanya. Mana kau, ayo Dio. Takut kau, kata si syair berdarah. Begitu aku diturunkan, dia bilang apa? Si Dio itu, ya nggak pernah dia mau diskusi sama aku. Takut dia, selalu dia lari.
Padahal aku nggak pernah diskusi sama dia. Cuma satu kali itu bareng sama Dr. Ardiansyah. Itu pun dia langsung kabur. Itu di roomnya Kak Rosifa waktu itu. Roomnya siapa? Markona. Kabur. Tapi mereka memframing. Nah, oleh karena itu teman-teman, nggak usah dan jangan kalian masuk ke room-room Oten seperti Edis dan yang semisal dengannya, para penghujat. Nggak perlu kalian nyimak juga. Nggak perlu. Karena nggak ada manfaatnya. Mending kalian masuk ke orang muslim kayak gini, ya kan? Bertambah keimanan kalian. Kenapa? Kalian lihat Bang Faruk, Kak Nora, dan kawan-kawan muslim yang lain merujak oten-oten yang mereka hanya semangat tapi nggak ada Ya. ilmunya. Makanya Bang Dio, saya lebih senang berdiskusi sama oten-oten longor daripada kayak Edis yang menghujat. Begini, Betul. ketika kita naikkan Kristen di atas, dia itu membela keimanannya loh. Itu satu poin yang memang saya tuh suka. Kayak seperti saudara muslim kita, girohnya memuncak ketika mereka mendengar umat Kristen menghujat Nabi. Tapi masalahnya, saudara kita ini tidak matang dalam kristologi, tidak matang dalam Bible. Jadi contohnya begini ya, saya dengan Ito Faruk, saya tidak tahu kalau yang lain semua ya, saya suka kali berdiskusi. Saya tidak suka berdiskusi itu monoton ke situ saja. Yesus adalah Tuhan, bla 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 bla. Diambil nanti dari pada mulanya adalah firman. Kita harus mainkan si firman ini. Kenapa? Karena begini, firman ini jangan mentok di dalam Yohanes. Makanya saya selalu bilang, mainkan narasi yang ketika dia keluarkan. Oh, kau nggak baca firman itu adalah Allah. Ambil kita poin dari situ. Apa? Berarti firman itu adalah Bapa kan? Iya katanya. Berarti ketika firman yang menjadi manusia, manusia itu menjadi Tuhan. Betul katanya. Kita buka penciptaan langit dan bumi. Karena di dalam Kejadian 1, semuanya itu diciptakan dari berfirman. Kalau mereka ngotot firman itu adalah Bapa itu sendiri, berarti ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah air, jadilah ini, jadilah itu. Berarti semua yang dijadikan Tuhan dari firman itu adalah Bapa itu juga. Mainkan narasinya di situ. Pertahankan narasimu di situ. Pertahankan. Berkawah diberkati kau Bang Irfan. Pertahankan. Makanya gak apa-apa Bang RR, gak apa-apa. Kita di sini berdiskusi bagaimana caranya. Kita tidak mengatakan bedakan yang monolog, bedakan cara berdiskusi. Saya begini ya. Saya paham kalau saudara-saudara Islam kita ini ketika ketika barangkali Bang Roza ketika mau membela keimanannya naik ke room Kristen, tetapi tidak ada yang namanya strategi. Ingat, kita di sini kan berperang namanya berperang akidah. Kita berperang data. Bukan seperti baginda Rasulullah berperang memakai pedang. Baginda Rasulullah saja kalau mau berperang ada strateginya. Betul nggak Ustadz Dio? Ada strateginya. Nah kita harus juga buat strategi di sini. Jangan kita menerima ucapan Kristen yang hanya lari-lari. Mana datanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Mana itu? Jangan mainkan narasi dia ketika dia bernarasi. Makanya simak baik-baik perkataan dia, karena dia di situ akan terjebak dengan perkataannya. Akan terjebak. Begitu loh. Jangan kita naik, di mana datanya Yesus Tuhan? Oh, di dalam Yohanes 13 nomor 13 itu bukan Tuhan. Itu Tuhan. Begini, enggak. Jadikan diskusi itu menarik bagi tontonan bagi saudara-saudara mereka di bawah. Apalagi kalau di room Kristen. Saya masuk di room Kristen ini kadang tengah malam. Pakai akun kecil. Memang betul. Pakai nama Nora. Apalagi di rumah Bang Salomo. Apalagi di roomnya Bang Salomo. Oh, Nora Aritonang tuh naik. Mana mau saya pakai akun besar. Rugilah. Naik saya. Mereka bertanya. Apalagi apakah betul kalamullah itu kekal? Di mana tertulis kekal? Loh saya tanya, iya. Kau kan bilang kekal, buktikan kalau itu adalah kekal.
Walaupun memang betul itu katanya adalah kekal, kita harus cari dulu data referensi dari mana dia bisa mengatakan kalamullah itu adalah kekal. Jangan membahas kalam. Firman aja kau nggak tahu artinya. Kalau kau tahu artinya firman, firman yang menjadi manusia tidak akan menjadikan kau Tuhan. Terus saja sebenarnya. Jadi begitu ya. Saudara-saudara saya yang lain, kalau memang kalian ketemu room Kristen, kita lihat apa syubhat mereka. Baru masuk ke room Islam, kita lihat di situ ada nggak yang berkompeten untuk menjawab syubhat dari orang-orang Kristen itu. Nah, nanti atau tidak DM ke itu Faruk, ke itu Bang Dio, saya, Bunda, saya melihat di room Kristen ini membahas ini. Makanya saya kenapa bertanya tentang Injil? Karena mereka selalu menuntut kepada Islam, Injil itu berupa fisik yang diberikan kepada Nabi Isa. Biar saudara Muslim tahu, ternyata bukan Injil yang berupa fisik. Begitu ya. Nanti cari lagi, catat apa yang menjadi syubhat dari mereka. Ya kan? Tanyakan kepada saudara-saudara kita yang memumpuni untuk menjawab. Makanya saya tadi tidak mau bahas tentang Injil itu bagaimana penjelasan kata Injil di dalam Al-Quran. Begitu. Ya, itu aja, baru pergi lagi. Niatnya nyari gift, malah dipolisikan si Nora. Iya, saya cari gift. Wih, alhamdulillah gift saya banyak. Wih, alhamdulillah saudara Muslim saya ngasih saya gift. Transferan banyak. Wah, ya. Jadi ketika ada orang yang mempolisikan saya itu kepanasan. Panas. Nah, tidak mampu dia membela keimanannya. Akhirnya melaporkan. Nah, beda dengan Edis. Edis tidak membela keimanan karena coar-coar dia menghujat Islam. Oh, datang donaturnya, ini hebat ini. Bagus ini. Dia bagus untuk menghujat. Lah, kami tidak dibayar untuk menghujat, bro. Saudara Muslim kami tidak pernah membayar kami untuk menghujat. Maaf. Saudara Muslim kami itu ibaratnya menyedekahkan hartanya, kasih koin, kadang dari transferan. Nah, itu apa? Karena mereka di situ mendapatkan apa? Pengetahuan. Karena yang kami paparkan itu dari Bible kau, bukan ngada-ngada. Ya, kau tanya tentang hadis, alhamdulillah ada yang berkompeten untuk menjawabnya. Kau tanya tentang kau bernarasi liar tentang Bible kau, seolah kau membohongi publik, alhamdulillah saya dengan itu Faruk, jangan kau bodoh-bodohi. Makanya kami hadir di sini, saudara Muslim kami tidak pernah sekali bodoh-bodohi. Karena apa? Pemurtatan itu banyak terjadi. Makanya saya minta saudara Muslim, ayo pertahankan keimananmu, pertahankan akidahmu. Ingat cuma satu ya. Poin cuma satu. Ketika lelah kau beribadah kepada Allah karena saking malasmu, mintalah kepada Allah. Untuk apa? Untuk diingatkan, diberikan hidayah. Allah akan memberikan suatu teguran loh. Teguran. Itu tandanya apa? Allah sayang. Ya, orang yang masuk Kristen itu satu, karena ujiannya yang tidak sanggup dia rasa. Kelaparan, karena kecantikan, kegantengan, karena kekayaan. Masuklah dia Kristen, murtadlah dia. Tapi dia lupa. Dia lupa apa? Allah sudah menetapkan, mengancam bagi orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, itu kekal di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Dia tidak diingatkan di situ. Makanya kalau saya berkuar begini, anak saya dengar. Selalu bertanya-tanya itu. Tuhannya Kristen itu mati ya, Mak? Iya. Tuhan kita nggak mati kan, Mak? Ya enggak lah. Kok Tuhan harus mati? Oh, jadi pelajaran buat dia. Orang yang menyekutukan Allah itu kekal di neraka. Itu yang harus kita apa? Kita pertahankan. Seperti itu kepada anak-anak kita. Karena gini, kalau kita sudah tidak ada, kita takut anak-anak kita ini tidak akan. Mau pakai tablet. Dia tidak pernah mau pakai tablet di sini, nah. Kepada anak-anak kita ini harus kita ingatkan terus. Hanya satu-satunya Allah, hanya di dalam Islam itu dijanjikan keselamatan. Ini kenapa itu Faruk ini?
Kak Nora. Ya, silakan Karita. Kak Nora izin boleh menambahkan sesuatu? Oh, boleh, silakan Kak. Ya terkait tadi yang Minangkabau murtad itu. Kebetulan kan memang saya juga orang Minangkabau. Tadi betul apa yang dikatakan Bang Faruk bahwa falsafah hidupnya orang Minangkabau itu adalah Bang Dio tuh, Bang Dio. Oh Bang Dio ya. Sarak itu ya. Adat Basandi Syara Basandi Kitabullah itu betul. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit yang mudah-mudahan bisa jadi referensi ya Kanora dan Bang Dio dan teman-teman di sini. Ada satu kejadian yaitu namanya Sumpah Buki Marapalam, di mana para Ninia Mama, alim ulama, cerdik pandai bersumpah di atas bukit di daerah Bukit Tinggi itu, kalau nggak salah itu tahun 1837, di mana di situ juga kebetulan ada kakek buyut saya di sumpah itu gitu, bersumpah bahwa apabila orang Minangkabau murtad, betul kata Kanora tadi, mereka bukan lagi suku Minangkabau gitu. Karena dasarnya adalah Minangkabau ini adat Basandi Syara Basandi kita keluar dari Islam atau murtad, maka dia bukan lagi jadi bersuku Minangkabau gitu. Jadi mungkin tambahannya adalah yang tadi saya bilang, ada Sumpah Buki Marapalam di Bukit Tinggi itu tahun 1837, yaitu sumpah para Ninia Mama, alim ulama, cerdik pandai yang semua bersumpah tidak akan atau mereka semua bersumpah bahwa apabila warga bersuku Minangkabau murtad atau keluar dari agama Islam, maka mereka bukan lagi bersuku Minangkabau gitu. Jadi tambahannya itu Kanora, mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya Kanora ya. Iya. Itu namanya Puncak Pato. Tempatnya itu lokasinya namanya Puncak Pato sekarang. Jadi kejadian itu setelah perang Padri, betul, disatukanlah kembali masyarakat Minangkabau, baik dari sisi adat atau kaum Padri, itu kaum agamis waktu itu, maka bersatu dan itu berhasil disatukan sampai sekarang. Jadi sejak kejadian itu sampai sekarang, maka statement atau falsafah orang-orang Minangkabau yang mengatakan Minang bersandi syara bersandi kitabullah, artinya budaya, tradisi Minangkabau dan hukum Islam itu nggak boleh dipisahkan. Iya. Itu maksudnya. Ini kalau ada orang Minang Kristen itu framing itu aduh ngeri itu melanggar sumpah Bukit Marapalam itu Puncak Pato. Betul Bang Dito orang Bukit Tinggi. Enggak Kak, aku cuman suka baca-baca sejarah aja. Aku orang Solo. Sulawesi. Kebetulan para Ninia Mama, alim ulama cerdik pandai yang bersumpah di Bukit Marapalam itu salah satunya kakek buyut saya atau kakek dari ayah saya gitu. Makanya saya walaupun nggak banyak tahu, tapi pernah sedikit diceritakan oleh ayah saya gitu. Ya, kalau aku dari bapak, aku nggak bisa ngomong lah ya, intinya dari para pejuang Muslim. Jadi kakek buyutku itu di daerah Maros, di bagian dalam perkampungan, itu termasuk salah satu murid-murid cucu-cucu penerus dari para pejuang Muslim dulu sebelum zaman kemerdekaan sampai sekarang. Nah, akulah salah satu anak keturunannya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu kalau dari bapak dari suku Bugis Maros.
Ya itu Kanora tadi tambahan referensinya mudah-mudahan bisa Iya, memperkaya. Karita. Iya, makanya itu saya bilang, ya, jangan kalian itu memecah belahkan suku lagi. Bahaya, hati-hati. Sejak kapan orang itu beda ya, Minang dengan Batak itu beda. Batak itu tidak ada kayak yang dijelaskan sama Karita, pakai sumpah-sumpah. Jadi kalau ada orang Batak Kristen, dia ketika udah masuk Islam, apalagi khusus kayak misalnya saya suku Toba masuk Islam, dia akan tidak dikatakan Batak. Terus bagaimana orang Mandailing di sini? Tapanuli Selatan sini, rata-rata Batak Islam. Apakah nanti orang Mandailing juga ada di situ seperti yang dijelaskan Karita, ada sumpah kalau dia masuk Kristen dia akan nggak ada. Yang ada itu ikatannya itu seperti Minang, suku Minang. Saya nggak tahu kalau Aceh. Aceh itu mereka marah karena memang Aceh itu dulu terkenal dengan disebutan Serambi Mekah. Betul ya, Bang Dio? Ya. Serambi Mekah kedua. Makanya hukum cambuk itu masih berlaku di Aceh. Hukum Masih, Islam masih. itu berlaku itu. Bagi yang kedapatan berzina, dia akan dihukum adat dulu, dicambuk sampai mungkin 100 entah berapa puluh kali itu. Kak, itu yang kakak bilang tadi, yang suku Batak, suku Mandailing itu mayoritas itu beragama Islam. Iya. Itu karena ajaran agama Islam yang dibawa oleh orang-orang Minangkabau tadi, yang tadi. Iya, memang benar. Abad ke-19 itu iya. Makanya mayoritas Mandailing Natal itu Muslim. Jadi nggak bisa dikatakan umpamanya Kak Nora umpamanya Batak Mualaf umpamanya. Itu nggak bisa disalahkan. Karena memang ada Batak yang mayoritas Muslim itu di Mandailing Natal, Tapanuli Selatan. Betul. Itu dulu Padang Lawas itu di Sumatera Utara. Di sebagian Padang Lawas Sumatera Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan itu Muslim. Nah, kalau tiba-tiba ada Kristen dia bilang gini, Makassar Kristen umpamanya, wah habislah kau. Atau Minang Kristen. Karena Minang itu gak ada yang seperti itu. Banyak Muslim. Di mana di asli Makassar ya, di daerah Jeneponto. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian searching aja di Jeneponto, ada nggak gereja di Jeneponto? Kalian masuk di sana, bisa kalian hitung jari kalaupun ada. Itu mayoritas Muslim semuanya, walaupun mereka adalah orang-orang yang mungkin sedikit sedikit jauh dari mempelajari agama Islam, tapi mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi agama Islam. Kalau hina agama Islam di sana, habislah kau, ndak keluarlah kau. Nggak percaya, coba aja. Nih, saya sedikit ya Bang Dio ya. Nih, saya nanti malas, saya nanti tidak mau jadi salah. Mengamuk nanti yang Marga Nasution. Mengamuk nanti ya. Gini ya, ini saya lengkap, saya ini ya. Aksara Batak ya, Marga Nasution. Itu silsilahnya dari Sibarowar Nansakti. Makanya Nasution itu sebenarnya Nasaktion, sakti artinya. Nah, Nasution berasal dari istilah Nasaktion, artinya Nasation, yang dalam bahasa Batak Mandailing. Sati berarti luar biasa. Julukan ini diberikan kepada Sibarowar yang dianggap sakti karena selalu lolos dari ancaman pembunuhan yang mengintainya. Nah, variasi lain dari nama ini adalah Suti. Makanya selalu dikatakan Borusuti. Bentuk singkat dari Nasution seperti dalam sebutan Borusuti, betul kan? Dan Bayosuti untuk laki-laki. Nah, keturunan Sibarowar yang Sinasaktion ini, Sultan Diaru. Cerita turun-temurun di masyarakat Mandailing menyebutkan bahwa leluhur dari Marga Nasution adalah seorang tokoh yang bernama Sibarowar, seorang anak yang ditemukan oleh Sultan Pulungan sewaktu berburu. Setelah dewasa, beliau mendirikan kerajaan di Penyabungan, Tonga-Tonga, dan dinobatkan penduduk menjadi raja dengan gelar Sultan Diaru Nasaktion. Keturunan Sibarowar Nansakti di kawasan Mandailing Godang
kelak berkembang dan membentuk marga Nasution yang berasal kata Nan Saktion. Saktion, on itu artinya ini on. Non Sakti, on ini sakti. Si Baroar menikah dengan Rumondang Bulanbo Ruhasibuan, putri dari Sultan Batara Guru Hasibuan. Dari perkawinannya ini lahirlah Tuan Moksa, dan Tuan Moksa ini berputra Tuan Natoras. Gila, panjang juga ya. Dan Tuan Natoras berputra Baginda Tobing Nainjang dan Baginda Mangaraja Enda. Panjang juga ini. Kedua orang inilah yang menyebarkan seluruh marga Nasution yang dikenal dengan Nasution Jambu. Baginda Mangaraja Enda mempunyai seorang putra yang legendaris di kalangan rakyat Mandailing, yaitu Raja Huta Siantar Sultan Kumala yang di Pertuan. Ya. Sultan Alamsyah Siput Aladin, Raja Pagaruyung, sekitar abad ke-17, memiliki 2 orang putra, yaitu paling bungsu Batara Payung Tuanku Raja Nansakti yang merupakan keluarga merantau ke daerah Mandailing. Nah ini maksud saya. Betul yang dibilang Bang Dio. Dari Minang. Pagaruyung, Raja Pagaruyung kan? Dan keturunan bermarga Nasution. Sedangkan putra yang paling sulung, Batara Payung, bersaudara dengan Batara Gurga Pinayungan, Tuanku Raja Nansakti, pendiri Kesultanan Kota Pinang. Keturunannya disebut suku Nasution. Keturunan Ompu Somba de Bata. Banyak juga ini ya. Ngiri. Nah, keturunan Hulu Balang, keturunan Nasution Borotan. Keturunan Raja Gumanti Porang. Jadi intinya betul yang dikatakan Bang Dio. Makanya kenapa Pasaman Barat Pasaman Barat kalau tahu Pasaman Barat perbatasan dengan Sumatera Utara itu kalau tidak salah Kota Nopan dengan Rau. Coba kalau ada yang tahu di bawah. Betul tidak? Karena kalau saya ke Pasaman, ke tempat mama saya di Simpang Ampe, itu kalau dari Sidempuan perbatasannya di situ. Rau, betul kan? Ya, asal mandiri. Itu kalau di daerah Madinah sana, dari penyambungan ya, itu semua kota santri loh. Makanya dikatakan Madinah, Mandailing, Natal. Itu kota santri semua, banyaknya pondok itu. Yang terkenal itu pondok purba itu, pesantren purba itu. Pasaman Timur itu Nora. Iya, Pasaman Timur, Panti. Baru dapat yang namanya Pasbar. Gitu loh. Maksud saya perbatasannya Rau. Ponpes Purba, iya. Saya Pasbar Kak, iya. Jadi itu. Jadi penyebaran Islam pertama kali di daerah Tapanuli Selatan, di daerah Mandailing, itu memang betul dari Minang. Karena perbatasan antara Minang dengan perbatasan mati itu juga nanti sekali akan memutuskan hubungan duniawi dan akan masuk di fase alam kubur. Di situ mutlak nanti akan mendapatkan kebenaran apakah mendapatkan siksa kubur atau ditidurkan. Saya rasa itu di sana nggak ada jajan-jajanan jualan es batu, nggak ada. Yang ada itu besi panas. Kalau yang suka makan babi, nanti babi itu yang akan makan kepalamu. Kalau yang biasa jualan babi, maka babi itu juga yang akan menjual kamu. Sudah diketahui kalau memang orang Islam menikah dengan orang kafir dipaksakan, maka hubungannya adalah zina. Nah, balasan di neraka nanti orang zina itu ditusuk pantatnya tembus ke mulutnya. Itu besi panas. Pada saat kemudian lapar, yang dikasih minum bukan air putih segar tetapi nanah. Anyir, bau amis, bau nanah, semuanya yang ada, kejelekan, kebusukan, kenajisan, semuanya ada di neraka. Maka berlomba-lomba kita untuk tidak, mudah-mudahan berdoa kepada Allah, selalu dalam lindungan Allah untuk tidak masuk ke dalam neraka. Panas, kena api aja, kenyonyok gitu aja, nangis kaing-kaing, apalagi ngerasain di neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik.
Ya banyak orang yang awalnya engkau nanti aja kalau sudah tua nanti aku tobat aku balik lagi ke Islam, banyak. Tetapi kullu nafsin dha'iqatul maut, kematian itu tidak ada yang tahu. Semuanya surprise, dadakan. Ya. Sesungguhnya orang mati itu akan mengalami sekarat. Itu ada kemarin saya baca dalilnya. Nah, pada waktu sekarat kemudian mau beriman kepada Allah. Kita lihat itu ada kisah tentang Fir'aun. Pada saat nyawa sudah di kerongkongan, dia mengatakan, aku meyakini Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa. Tapi ada di situ dalil dia tidak bisa melafazkan la ilaha illallah. Bahkan dia menjadi orang muslim pun tidak bisa. Karena ada pertentangan pada saat orang itu sedang naza, nyawa sudah di kerongkongan, maka sia-sia usahanya untuk beriman kepada Allah. Mudah-mudahan saudara kita Sutejo dan istrinya dan anaknya, kalau memang diberikan hidayah oleh Allah, ya kita hanya pasrahkan kepada Allah. Karena kita manusia biasa nggak bisa memaksakan. Kecuali ada azab itu nyata, ya, peringatan itu nyata, tiba-tiba Sutejo ditempeleng oleh setan, ngomongnya mengu-mengu, ya itu bisa jadi tuh. Itu saja, mudah-mudahan ya, insya Allah kalau kita beritahu. Rupane tenanan malah blenca-blence iki lho kere-kere ini zaman. Pernah nggak tahu ada orang kesurupan main-main di kamar mandi terus ngomong-ngomong jorok, ditempeleng sama setan, dia itu nggak bisa ngomong, ngambil menyeng-menyeng. Ada loh itu. Ada itu. Jadi percaya yang gaib itu daripada iman Islam. Coba, percaya yang gaib ada nggak di kekristenan? Percaya? Nah, Kristen gue ora tegas banget. Tapi lain dulu pocong. Ya iya wong koncoan aja nih masih sak bundur. Kan masih saudaranya, gimana mau tedas? Setan pun juga bilang, ngapain aku mau ganggu orang, dia juga setan gitu kan? Kan? Ya gimana setan mau tunduk sama mereka, orang mereka juga setan. Oh friend, saya nggak ganggu, ini friend kita gitu kan, kata setan gitu. Apalagi ketemu pocong, kluntung. Nah, Tejo cuma ngelolo, opo kowe gitu kan. Woi, saudara pe gitu. Saya juga jemaat iblis pe gitu. Ayo. Nah, coba. Coba tentang dalil kita diskusi lintas agama. Saya tahu Tejo ini bukan orang oon ya, bukan orang bodoh ya. Dalil yang sering kita gaungkan jemaat iblis tuh ya. Tapi kalau nggak kena juga nggak tahu, ini kayaknya memang udah sisa setengah otaknya. Ya kan? Coba, jemaat iblis yaitu mereka yang menyebut dirinya Yahudi padahal tidak demikian. Itu loh. Siapa yang ngaku-ngaku jadi Yahudi rohani? Yo. Siapa yang sering bilang aku Yahudi rohani itu siapa? Aku wong Indonesia, Bang. Itu wong Yahudi. Duduk toh. Ajaranmu ajaran Yahudi atau bukan Yahudi? Asli LAI. Original tag-nya bahasa perjanjian lama itu bahasa apa? LAI originalnya wis gak enak neng LAI, wis saiki kabeh nggawe LAI. Jadi asli buatan LAI ajarane kuwi. Cantik. Jadi wis gak impor-imporan produk dalam negeri itu namanya Bang LAI itu. Yo encene kon anteki company kok. Dalam negeri company ya Man. Coba, kalau nggak ada penjajah, nggak ada Portugis sama VOC atau Belanda, ada nggak Kristen?
Lek gak enak penjajah. Loh. Iya tuh Bang pertanyaanmu Bang. Kalau nggak ada penjajah Belanda maupun Portugis, ada nggak Kristen? Ya ada toh. Jadi Rasul Paulus itu sudah menyebar ke seluruh dunia Bang. Langsung. Apuk yang kamu suwe-suwe. Mau asal mangap nek kon ngomong. Mau asal mau mangap lho. Pertanyaannya, yang membawa Kristen di Indonesia kan penjajah. Terus jawabanmu meloncong nang Paulus. Lho emang Paulus gundul kaya kenal kowe. Jojo. Wapuk lambemu ngono suwe-suwe. Itu aku ning kene ku wis enek. LAI ku wis dadi ngono lho. Wis enek ning kene. Dadi enggak ngenteni biyen-biyene sembuh, sementing saiki wis enek ya wis berarti itu produk dalam negeri. LAI asli produk. Aku orang ngerti, ora iso aku iso Jawa. Ngomong apa piye? Orang ngerti aku, ora iso. Aku jenenge Papua. Nanti Papua. Orang ngerti Jawa, Indo. Gundul. Tejo ini mintanya dipisui jancok gitu loh. Oh, gaknya diskusi dia ini hanya meletre kayak orang mabuk kemarin, minumnya kemarin, mabuknya sekarang kok. Nah masa kok diskusi adanya cuma gegeran terus sekali-sekali mbok kelawak ngono lho ben senang ben guyu. Tapi aku bukti ini tuh ketawa semua itu, coba lihat. Gara-gara Tejo, Jo. Oh ini Mbak Yosin di syuting itu Mbak Raimo Jo untukmu tok sing bolong lho Jo. Lho kok ini lho. Mbak ya kameranya didongakno dikit gitu loh biar kelihatan mukanya. Tapi open ya, cam tapi kameranya lebih ya karepe ngilangi iki. Enggak pernah iki. Gue nggak ngerti artinya, tapi enak didengar bahasa Jawa itu aneh ya. Somplak. Ini ada Menir nih. Selamat sore Menir we. Iya sore. Ya temannya Dulu kan gitu, Sutejo, aku maghrib, Kristen atau Muslim? Kristen. Silakan ini sama apologet muda. Kalau yang di atas lagi buka kamera itu dia keturunan ini keponakannya Kirun dia. Lawak dia. Paman. Oke, silakan. Paman. Aku maghrib tempatku maghrib. Nih, Tarim dengar gak sih? Ustadz Felix lagi. Silakan. Ustadz monitor Ustadz. Ustadz balik. Oh Ustadz. Sama juga dia 5:30. Jo tutupan kameramu Jo. Tumu bolong lagi mangan. Tutup kamera lho gak enek tulisane ning HP iki. Makanya sing pinter talah dadi wong. Gak enek tulisan ben nutup kok meng enek gambare kembang-kembang iki. Jangan diajarin teman-teman, biarin aja. Apalagi ditutup. Metu kembang. Loh. Iya, Pak Menir dari mana Pak Menir? Kristen, Protestan apa Katolik, Pak? Protestan. Dari Protestan. Apa timur kelihatannya? Oh iya, salam kenal Pak, salam hormat. Iya. Sama juga. Ya, Bapak. Kalau Protestan di timur itu ini Kupang, daerah Kupang kalau nggak salah. Itu sudah mau maghrib juga Pak di situ Pak. Itu ada tarhim. Pak. Saya di Papua Barat. Oh di Papua Barat Bapak. Iya. Oke. Ya, yang pertama kita sampaikan salam toleransi Pak Menir ya. Iya. Tapi kita di atas ini karena di sosial media kami online kita sepakati bahwa
kita membuat yang sensitif itu menjadi vulgar untuk kita diskusi mendapatkan wawasan tambahan, Pak. Iya, iya. Terutama diskusi tentang Islam maupun Kristen. Kalau Bapak mau bertanya boleh, atau Bapak mau ditanya. Silakan Bapak duluan untuk tanya sama kami, silakan. Nah, dari situ yang tanya. Bentar paman. Sebelum maghrib ya. Manir, Ya. kamu Sorong. Saya Manokwari. Sorong. Manokwari. Wah, dekat. Wah, tempatnya bom paman. Saya kira di Sorong. Nah, saya asli Manokwari. Oh iya, Mandacan ya. Iya, benar, Mandacan. Baik. Lanjut sama paman saya diskusi. Silakan tanya. Kalau saya di Sorong. Oh, Lanjut. iya. Saya Mandacan, asli Manokwari. Kalau saya di Manado, Bang. Bentar Tejo. Bang Manir. Iya. Bang Manir langsung bertanya aja sama paman Kang Dito. Biar mulai. Apakah Pak Manir boleh saya tanya terkait Iya. dengan kekristenannya, pemahamannya, boleh Pak? Boleh. Ya. Menurut Bapak, Tuhan sepengetahuan Bapak itu ada berapa, Pak? Ada 2. Tuhannya Bapak 2. Iya. Satu. Jadi Dan ditanya ini Pak Manir loh, Tejo. Diam dulu Tejo. Tejo diam dulu. Waduh, Tejo. Ada Bapa, terus firman itu yang Yesus Kristus. Oh, Roh Kudus tidak, Pak? Loh Kudus. Loh Kudus Roh Kudus? Loh Kudus itu nanti lihat di Yohanes. Kita lihat di Yohanes. Jadi Tuhan Bapak, saya boleh tanya lagi, Ya. ada berapa Pak Tuhannya Pak Manir? Ada 2 tapi 1. Oh, ada 2 tapi 1. Ya. Ada. Jadi duit tunggal ya, Pak ya? Iya. Duit tunggal. Gerejanya gereja apa Bapak kalau boleh tahu? Yang ngajarin duit tunggal, Pak? Saya Advent. Oh, Advent. Loh, Advent bukannya Tritunggal, Pak ya? Tritunggal itu kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Kalau 2 kurang 1, Pak. Kami Betul nggak, Pak? benar, kami hanya percaya cuma 2. Oh, percaya hanya 2. Ya, jadi anak Bapa dan firman yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Oh, oke. Kalau ya sesuai dengan Wahyu 2 nomor 3 ya, Pak ya. Di situ Jadi, ada 2 tahta. Ya benar. Tahta Bapa dan tahta Anak Domba ya. Itu sudah. Itu kepercayaan Oh, kami. mantap. Oh, bagus. Sesuai dengan Pak Karen Tesa berarti. Tuh dengerin tuh Tejo, 2 Tuhan. Ngawur kamu. Jadi Tejo. kepercayaan kami hanya 2. Jadi 2 tahta yaitu tahta Bapa dan Bang. Jadi Kang Dito beda kalau Protestan dengan apa namanya itu tadi beda. Protestan Advent itu juga Protestan ya Pak Manir ya? Betul kan? memang agak beda. Beda. Oh, tapi Advent itu bukan Protestan? Iya. Benar beda. Oh iya. Jadi Bapak ibadahnya hari Sabtu ya Pak ya? Kami beda lagi. Beda dari hari Sabtu. Oh, gerejanya hari apa Bapak? Minggu juga? Kami menentukan hari melalui bulan. Oh, sahabat lunar. Sahabat Iya, lunar. benar. Iya, sahabat lunar. Oh iya kan berarti gitu sahabat lunar. Advent itu ada 2 berarti ya? Iya. Oh, Iya, agak ke Yahudian ini, sahabat lunar. Iya. Iya, Kami iya, sahabat iya, lunar. sahabat lunar.
Oke. Iya, benar. Berarti nggak pakai pendeta ya Pak ya, pakainya rabi ya Pak ya? Iya. Oh, tuh dengerin Jo, bejo nih. Jo, teh untuk yang dibolongi, otak enggak. Ya mungkin aduh saya permisi karena sudah jam jadi saya mohon pamit sedikit. Oh iya Pak Manir, nanti kalau ada waktu luang mampir-mampir sini lagi ya Pak Manir ya. Oke, hormat. Ya, sehat selalu. Iya. Ya, Tuhannya memberkati. Dan jangan lupa follow hostnya supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi ya. Iya, iya. Mantap. Salam buat teman-teman di timur, di Papua. Siap, iya. Oke. Ya. Jadi begitulah Bang. Jadi rata-rata Jadi begitulah. Oh, ngomong apa kamu ini? beda, Kamu Bang. ngomong apa kamu? Kalau Protestan itu tidak ke Yahudi-Yahudian, dia asli Indonesia, Bang. Tapi kalau itu ke Yahudi Maksudmu Yesusnya beda gitu? Yesusnya beda gitu? sama cuma cara tidak melalui ke Yahudi-Yahudian. Kalau memang asli Indonesia ya Indonesia, Jawa ya Jawa. Coba Yesus orang mana? Coba Yesus orang mana? Yahudi. Orang Nazaret, orang Yahudi. Nah iya. Terus kamu ke Yahudi-Yahudian atau enggak? Nah contohnya Kang Dito. Kang Dito ini kan dari agama dari Arab, tapi kan dia tetap pakai bahasa Indonesia cara nanunya, ndak ke Arab-Araban. Beda pola berpikirnya Bapak Sutejo, sing gawanteng kayak kelenteng. Beda pemahamannya Pak Sutejo. Uripno tala lampumu ya gak wireng nemen ngono rek. Ning kene wis meh magrib Bang, jam 17.30 ning kene. Kok ngerti kok nek magrib? Kok ngerti? Kok ngerti kamu ada magrib? Ngarep omahku masjid. Coba sholat maghrib berapa rakaat? Ora ngerti aku lek kuwi. Kok jarine murtadin? Loh. Murtadin apa bukan? Aku kan ora belajar ning agama kuwi, ngerti kuwi sementing urip, ngono lho Kang. Urip megahe golek dhuwit, golek mangan. Gak mungkin. Pas wae cilik-cilik ya mesti. Ya persis singkong ini, pohong. Iya, anak jadi umur pohong 5 itu tahun kalau aja dapat tahu apa nih kalau surat bisa maghrib itu jadi. berapa rakaat. Ya udah dapat julukan Tejo Pugong. Iki telo iki. Tejo Pugong alias singkong. Iki nang pogonge iki. Aku golek kecantol sing ndek untumu bolong ya apa, Jo? Enggak usah nah sementing iki urip iso megahe. Baru urip mati terus melok sapa? Jelas kuwi di. Setelah hidup mati ikut siapa? Ya Tuhan toh, yang duwe Tuhan. Tuhan sing ndi? Sing disembah, sing diyakini, sing dijunjung dadi Tuhane ya kuwi engko awake dhewe melok. Jadi kowe nyembah Yesus. Ya engko lek aku nyembah Yesus berarti aku tek Yesus, lek sampean tek nyembah Muhammad sampean tek Muhammad, ngono lho Bang. Kok usah angel-angel. Enggak ada, orang Islam itu enggak ada yang nyembah Nabi Muhammad. Ya wis pokoke nyapa jenenge ya wis engko melok kuwi, ngono lho Kang. Nah, sakjane Yesus itu Tuhan apa bukan Tuhan sih? Tuhane wong Kristen. Nah, terus pencipta itu siapa? Yesus. Nah, wong Kristen sing nyiptane ya Gusti Yesus, Tuhan Yesus, Gusti Yesus. Lah Bapak Yesus siapa? Loh, kuwi kan wis di atas tingkatan maneh. Jadi wis tingkatan yang ke pertama. Jadi ini awake dhewe gak perlu tahu tingkatan pertama, sementing siapa junjungan kita itu yang menjamin kita, begitu. Oke, kalau kamu berdoa memanggil Tuhan Yesus atau memanggil Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Oke, tak tampil nih datai. Tuhan Yesus,
Berkatilah saya, berikanlah rezeki makanan kami cukupnya. Jauhkan dari mara bahaya Tuhan Yesus, ngono lho Kang. Bar. Jadi awake dhewe iku wis dikontrak karo Tuhane dhewe-dhewe. Nih, coba kamu baca, kelihatan nggak? Engkau akan meninggalkan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Apa maksudnya itu, Bang? Demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. Kau tadi manggil siapa? Engkau akan memanggil aku suamiku. Bel, aku cuma sepanggal ayatnya nggak mudeng aku, Bang. Coba judulnya dulu, judul. Itu loh, itu firman Tuhan atau siapa? Coba baca yang benar. Firman Maka pada waktu itu, demikian firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku apa? Dipanggil siapa? Manggil Tuhan apa? Loh, engkau akan memanggil aku siapa? Suamiku. Nah, jadi kamu kalau berdoa harusnya manggilnya suamiku, bukan Tuhan. Piye to, Jo? Bisa baca apa enggak sih, Jo? Hah? Kulo, piye maksudnya gue? Lah yo mbok iki ndek kitabmu kok. Ini kitabmu loh. Judulnya apa judulnya? Gak ono judul, Jo. Perjanjian lama gak ono judul, Jo. Oh, perjanjian lama. Lah yang perjanjian lama iki wakeh kata-kata yang paribasan, Bang. Tapi lah yang firman enggak? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu perintah atau bukan? Perintah, cuma banyak jangan cuma dong. Kalau sudah perintah Tuhan, engkau akan memanggil aku siapa, Jo? Suamiku. Nanti ojo maneh lagi panggil Tuhanku. Jadi nek berdoa gini, Jo. Terima kasih suamiku. Ini aku jadi gilo gitu ya. Jadi aku kayak ngerasa terima kasih suamiku. Jadi istri itu laki-laki jadi istri itu gimana? Jo, coba bayangin, Jo. Coba, Jo. Kamu baca doa, Jo. Panggil suamiku, Jo. Coba, Jo. Salah gue. Aduh, kita aja yang laki-laki gilo, Jo. Jo nyebut suamiku, Jo. Apalagi Manuel. Kamu jangan gacor kalau mau diskusi itu. Melvin semenung kali ini. Ayo. Halo, apa itu? Nih. Hosea 2 nomor 16. Apalagi judulnya kau buat tuh Dito? Hosea 2 nomor 16. Hosea 2 itu kan kitabnya orang Yahudi. Kalau udah ngakui itu kitabnya Yahudi, ngapain digabung di Bibelmu? Kitabnya Yahudi nanti kalau kita terangkan di Pulau Patmos kan, oh itu kan yang bertemu dengan Yohanes kan iblis katanya. Oh nggak pakai. Kalau diterangkan nanti api Galatia, itu kan kayaknya kamu masih belum move on dengan tema jemaat iblis itu, kenapa sih? Kenapa kamu masih belum move on jadi jemaat iblis ini? Bertemu dengan Paulus kan. Nah, aku lagi bahas ini loh, Melvin. Bahasa. Kayak mana? Nih, Melvin, aku lagi bahas perjanjian lama. Hosea 2 nomor 16. Ini firman Tuhan. Perintahnya, engkau akan memanggil aku siapa di situ? Apa ditulis di situ? Manggil siapa? Manggil siapa? Oh itu kan apa itu? Bukan makna. Kenapa ketawa? Itu kan metafor. Sebentar Dito. Metafor. Yesus berkata, akulah pokok anggur. Oh Yesus itu kayu-kayu kan, jadi begitu maknanya. Jadi Loh enggak, ini kan firman Tuhan. Yesus
Akulah batu penjuru yang dibuang para tukang bangunan. Oh, kau nyembah batu. Ini firman Tuhan, bukan perkataan. Ini bukan Yesus berkata, ini firman Tuhan. Yahweh. Kalau memelintir-melintir gitu di itu kurang enak. Ini Yahweh ini. Enggak. Aku enggak melintir, aku menampilkan yang tertulis. Iya. Yang melintir kamu. Pemaknaannya enggak pemaknaan seperti itu. Itu kan Apa berbicara maknanya? tentang kota-kota Yerusalem, Samaria. Itu kan pemaknaannya kan contohnya nih seperti Oholia ini segala macam itu sebenarnya perumpamaan semacam metafora untuk Yerusalem dia ini, Samaria dia Oholia begitu. Si Manung Kalit suka berbelit-belit. Ini yang saya tampilkan sudah jelas belum terbacanya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan ini yang berfirman. Ini perintah atau bukan? Ini udah kubaca ini apa? Ini dari atasnya. Iya, firman atau bukan? Sebentar dulu ya, biar ku ambil Alkitab dulu, biar ku baca perikopnya. Apakah Ya ini makanya naik itu jangan bawa congor, buka lah gitu titelnya. Karena kau orangnya suka memelintir-melintir. Apologet ini kan kayak Tuh gitu. kan tuduhan Apakah lagi. ini makna real atau makna Tuduhan kiasan? lagi. Kenapa ya orang Kristen ini kalau nggak nuduh kayaknya bukan Kristen ya? Berapa itu? Aku cuma nampilin. Hosea berapa? Sebentar. Kau jangan nampilkan sepenggal-sepenggal. Apa? Hosea berapa itu Dito? Biar ku buka, nggak masalah Dito. Walaupun kau jelek-jelekkan kitab kami, ku bahas juga nggak masalah. Ayo. Nggak ada yang jelek-jelekin, Mang Kalit. Dito, semua tahu Dito. Sebenarnya kau bukan ahlinya, tapi kau bahas. Nggak masalah lah. Ayolah. Kan? Mana Hosea Apalagi berapa kau itu? kemarin tuduh-tuduh abangku, Bang Zuma. Sekarang kau tuduh aku pula. Kenapa sih kalian Karena itu? kalian ini satu paketnya. Tuh, Ilmu kalian Klean sama jadinya. semua. Tadi aku. Sekarang Sekarang gini aja, Klean. nggak apa-apa Dito. Hosea berapa? Biar ku buka ini di tanganku ada Alkitab. Ayo. Ya, Hosea 2 nomor 16. Hosea 2, tunggu dulu. Hosea. Oke. Hosea 2 nomor 16. Nomor berapa? 14. 16. 16. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa Dito. Ku buka Dito. Jadi perikopnya ini ya dari Hosea 2 ini ya, biar kau tahu judulnya ini. Iya, silakan. Israel ditolak dan dipulihkan. Berbicara tentang bangsa Israel ini ya, bangsa ya, bukan manusia. Bangsa. Oke. Jadi dari mulai ayat satunya ini, mari kita buka dari ayat satunya. Gugatlah ibumu katanya. Gugatlah sebab dia bukan istriku. Ini. Siapa yang ngomong gitu? Sebentar dulu. Yang ngomong gitu siapa? Yang ngomong gitu siapa? Kalit. Tunggu dulu, sebentar dulu ya. Tuh kan. Katanya mau jelasin. Ini yang ngomong ini adalah Allah kepada Hosea, ya. Ya. Ini sebenarnya ini tanda petik 2 ini Allah ini berbicara ini kepada Hoseanya ini atau juga kepada orang Israel, ya. Jadi jadi maksudnya Allah punya istri gitu. Itulah makanya aku bilang samamu, ini berbicara tentang Israel yang ditolak. Kau menutup perikopnya agar Allah punya istri. Ini kan kebodohan. Udah baca aja poin, silakan. Berarti yang ngomong Yahweh ya. Yang ngomong Yahweh ya. Oke, Jadi lanjut. ini sebenarnya makanya aku bilang katakan perikop ini Israel ditolak dan dipulihkan. Gugatlah ibumu. Gugatlah sebab dia bukan istriku. Ini kan maknanya makna kiasan, bukan makna sebenarnya. Ya, ibunya siapa? Ibunya siapa? Kalau itu nggak perlu kujelaskan Dito. Aku tanya dulu. Adukanlah ibumu. Siapa ibumu? Jangan kau pelintir ayat ini seolah-olah Allah Saya punya tanya. Saya cuma nanya. Adukanlah ibumu. Ibumu siapa? Kurasa lebih kalau kau tanya siapakah mengarah kemanakah ibu ini lebih layak kau tanya sama pendeta. Oh, ya ngapain kau naik kalau kau bukan pendeta? Ini Dito enggaklah poin penting dalam kekristenan, enggak terlalu kami Ya dalami. kita kan pengen tahu kalau ini exegesis artinya, maknanya apa? Kau gini Dito, kau mengambil
ayat-ayat yang berhubungan dengan macam-macam yang nggak masuk akal. Allah kau punya mama. Tuh kan nuduh lagi. Yang nuduh lah. Padahal kita nunjukin loh. Kau bilang yang apalah, yang Begitu apalah. gitu. Nggak, sebentar ya Apa? kawannya. Coba. Artinya gini loh, artinya kau lempar sepenggal ayat, aku buka perikop real agar jangan Ya, lari silakan. kak, agar jangan kau pelintir seolah-olah Allah punya istri. Iya silakan. Loh kan yang ngomong ini kan tulisannya ada istrinya. Gimana Ini sih? kan bermakna kiasan, bermakna Nah, metafor. terus maknanya apa? Makna sebenarnya? Itu nggak perlu kuterangkan samamu, capek Loh, aku. kok nggak perlu gimana? nggak ada urgensinya Dito, kuterangkan samamu Dito. Toh juga kau nggak percaya juga. Bukan, nggak kayak gitu, Bre. Iya, kayak mana? Jadi apa yang kita bahas, terangkanlah gitu loh. Sekarang marilah kita diskusi Dito yang mengena-mengena saja. Contoh nih, contoh. Oh, jadi nggak mau bahas? Hah? Jadi nggak mau bahas ini? Kurang mengena, nggak poin penting ini, nggak patinya ini, nggak pati kekristenan Oh, gitu. ini. Maksudnya nggak Iya. patinya apa? Marilah kita ambil irisan Dito, irisan antara Irisan di apa? mana irisan antara ajaranmu dengan ajaranku yang mengena sehingga saling kita menjelaskan. Contoh nih, contoh. Yang mengena itu adalah contohnya sunat lah dulu. Ada di Yahudi sunat, tapi kami nggak pakai lagi. Tapi kau juga ada. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang paling esensi yang harus kau jawab. Mengapa kalian melakukan itu? Contoh nih, sunat. Maksudnya apa? Apakah karena itu sunat itu penting bagi kalian? Contoh lah, aku nggak sengaja, bukannya menyinggung yang lain-lain. Mang Khalid. Dito. Gini kawan. Ini aku lagi bahas ini sama teman-teman. Ini kebetulan si Tejo ini kan nggak ngerti. Kenapa Tuhan di sini berfirman memerintahkan engkau akan memanggil aku suamiku. Oh, ini bukan, ini maknanya ini kayak macam makna-makna yang disesuaikan. Artinya bukan makna itu apa ya? Perlu doktrin lagi untuk membahas ini. Oh, ada doktrin lagi. Iya, artinya bukanlah telan bulat-bulat ini, makanya perlu sermon namanya kalau di kalangan apa itu sermon. Kalau enggak boleh telan Jadi- bulat-bulat, ini tulisannya ini exegesis, di mana penjelasannya? Iya, kurasa ini nggak terlalu penting lah. Tapi kalau Kalau kau enggak bahas penting ini Hosea, firman Tuhan loh. Iya, ini kan judulnya kan Israel ditolak dan dipulihkan, begitu. Sementara kau mengarahkan kepada Allah punya suami, kan nggak beres. Loh. Aku tidak mengarahkan Khalid, ini tulisannya loh Khalid. Begitu. Lah maksudku gini tuh Dito, ini kan gak cocok Dito. Ya apa sih ini orang? Kamu Oh jangan Dito iku piye to Dito. Mari kita ambil topik yang apalah, yang real. Kita gak usah bermain di sesat berpikir. Kita bermain apa adanya aja. Kalau bukan. gak usah Gini, kita cari gini. kalah Dito. Ini kan yang ditampilin. No, enggak. Saya enggak mau menang-menangan karena dari dulu Islam itu selalu menang. Gini. Dengerin, Pak Khalid, bro. Yang saya tampilkan ini adalah dalil. Kalian sebagai orang Kristen paham atau tidak? Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Aku nggak berani menerangkan ini karena ini ranah pendeta. Ya sudah cukup. Ya udah cukup. Gitu loh. Itu lebih gentle daripada muter-muter. Oke, sekarang Tejo. Jo? Oi, Tejo buadok kayak rere. Seretan ngapok gue. Biye. Epres. Ini Tejo mau bahas ini atau mau lanjut? Ganti angel gue. Ganti aja. Angel tuturane. Oke, kita mau bahas
Penak, Nggak tahu apa request apa, silakan. boleh sih penak-penak. Silakan, kamu mau bertanya apa? Supaya nggak ada asumsi liar, supaya Oke. nggak ada tuduhan-tuduhan. Tuh, Betul. silakan. Biar diskusinya itu Dito apa adanya aja, menerangkan apa yang layaknya kau terangkan. Begitu juga dengan kami, bukan kita cari menang kalah lalu kita ketawain dia di Komal. Katakan Nggak saja ada. Bukan tipe saya yang begitu. Jadi Bukan tipe kalau saya yang begitu. begitu, intinya itu nggak sampai. Intinya nggak sampai. Contohnya nih, yang kalian lakukan di fakta nyata lapangan kurban, contohnya lah ya. Kurban itu kan pasti ada latar belakang mengapa kalian lakukan kurban dan apa makna keilahian di balik kurban itu. Itu yang perlu kalian terangkan kepada kami sehingga kami mengerti. Ajaranmu kami mengerti sebagai pembelajaran, ajaran kami pun kalian mengerti. Begitu. Jadi kalau Hosea kau bahas, itu untuk apa kau bahas Hosea bermakna ganda itu? Itu maksud. Kok makna ganda? Mau firman Bermakna Tuhan jelas-jelas kok. kias. Bermakna apa ya? Yang perlu penerangan ahlinya. Bukan di Alkitab ini kan ada dia yang bisa langsung makna real. Artinya contoh nih, Yesus dibawa ke padang gurun. Ya kan, ya memang dia jalan kaki ke padang gurun. Asli bodinya pun, tubuhnya pun di padang gurun, contoh lah. Jadi kan, ya bukan perlu pemaknaan yang membutuhkan apalagi, apa namanya ya, penafsiran lebih dalam gitu. Jadi kadang diskusinya kadang nggak jalan karena menang-menang kalah, ketawa-ketawaan. Jadi macam nggak dapat intinya, nggak ada pembelajaran didapatkan. Apa maksudnya? Contoh nih, yang sebenarnya biar seru diskusi itu puasa, contohnya puasa lah kan. Kenapa orang Kristen nggak berpuasa? Kenapa Yahudi berpuasa, Islam berpuasa? Tapi Yesus berpuasa. Ya benar. Contoh pertanyaannya, kenapa Yesus berpuasa tapi orang Kristen nggak berpuasa? Itu bagus pertanyaannya. Benar itu. Kenapa Yesus berpuasa betul? Yesus sunat betul. Lah, kenapa itu orang Kristen kenapa nggak sunat? Kenapa nggak berpuasa sementara Yesus berpuasa dan Yesus sunat? Kan itu pertanyaan benar. Pertanyaan itu bagus, benar dan harus dijawab. Jawabannya ada. Begitu. Lalu? Jadi kalau itu Yesus itu sebenarnya beragama Yahudi. Dia itu masih terikat hukum Yahudi. Hukum Taurat itu belum berakhir pada masa Yesus. Yesus itu di masa Yesus hidup, hukum Taurat belum berakhir. Berakhirnya hukum Taurat itu, selesainya itu ketika Yesus mati di kayu salib itu, ketika Yesus mengatakan selesai, udah selesai nubuatan itu semuanya, tergenapi semuanya, maka hukum Taurat ini udah selesai. Masuklah era baru namanya perjanjian baru, zaman kasih karunia. Jadi orang Kristen tidak lagi terikat oleh hukum Taurat karena Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib. Jadi Yesus itu memang Yahudi kok, dia melaksanakan hukum Taurat murni, nggak bersalah. Dia puasa benar, tetapi ketika sudah selesai di kayu salib itu, ketika Yesus mati dan udah mengatakan selesai itu artinya selesai hukum Taurat ini. Hukum Taurat itu udah selesai. Itu yang katanya itu, entah di Paulus atau siapa itu. Jadi nggak perlu sunat lagi. Betul itu, Bang. Oh, iya betul sekali. Jadi begitu. Benar sudah tahu. Itu yang Bapak tadi narasikan dari mana datanya itu? Dari mana sumber referensinya itu, Bang Immanuel? Ustadz, gantian dulu Ustadz ya. Aku Siap. 3 rakaat. Oke. Tadi Anda bernarasi panjang, itu referensinya dari mana? nah itu makanya kau kan nggak paham. Kami ini yang paham. Sementara kau ngebahas Begini Bang Immanuel. Bang Immanuel, diskusi sama saya itu harus ya menggunakan referensi. Karena untuk bernarasi liar, sabar dulu. Penonton di bawah itu rata-rata cerdas, mampu membedakan mana data yang bisa divalidasi, mana bukan. Kalau bernarasi liar, ya nggak bisa dijadikan rujukan, Pak. Oke.
Begini, Bang Immanuel, saya kasih data satu. Dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, Yesus berkata, barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, maka dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Saya ulangi, dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, Yesus berkata, barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus disunat pada hari ke-8. Yesus berpuasa. Tolong Anda jelaskan dengan menggunakan referensi. Kenapa Anda tidak sunat? Silakan. Felix. Silakan Tadi Anda kau bantah silakan. Kau kutip tadi 1 Yohanes berapa, Felix? 1 1 Yohanes 2 nomor 6. Saya ndak asal ngomong kalau saya Pak, saya ndak asal ngomong. Ya, Karena saya tahu penonton yang ada di Ustadz Arif ini semuanya orang cerdas ya. Nggak bisa dikelabuhi. Begitu Pak Bang Immanuel. Tunggu, 1 Yohanes, tenang aja kok kawan. 1 Yohanes 2 ayat berapa tadi, Felix? Kristus pengantara kita. 1 Yohanes 2 ayat berapa, Felix? 1 Yohanes 2 nomor 6. Ayat 6. 1 Yohanes 2 nomor 6. Udah. Ayat 6. Ya, Kok kenapa? saya bacakan. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Di sini ada wajib. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup ya. Saya tampakkan datanya ya. Oke. Jadi maksudnya gimana ini? Nah, ini dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 di sini dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ya, artinya Yesus ada di dalam dia, dirinya. Ia wajib hidup. Ia wajib hidup. Ini ada kata wajib. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, Yesus bersunat. Yesus puasa. Kenapa Anda tidak bersunat? Kenapa Anda tidak puasa? Padahal Yesus berkata, barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Silakan Anda jawab pakai referensi ya. Jangan pakai asumsi liar. Silakan. Makanya aku bilang, Felix, tadi kau bilang ini kata-kata Yesus ini kan? Iya, kata-kata Yesusnya ini, Felix. Iya, silahkan. Itu 1 Yohanes 2 nomor 6. Silahkan dijawab, silahkan. Sebentar. Ini kata-kata siapa ini? Itu dalam Bible, 1 Yohanes 2 nomor 6. Ya, kau bilang tadi ini Yesus berkata. Ini emang Yesus yang berkata. Yesus yang berkata, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Makanya silakan Anda jawab, silakan. Yesus, kau bilang tadi kan Yesus berkata kan, biar ku tunjuk kau ini. Ini adalah perkataan Yesus. Silakan Anda jawab. Setelah kitab Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu rata-rata tak ada lagi pernyataan Yesus secara langsung, direct. Itu enggak. Jadi ini pernyataan ini adalah pernyataan surat Yohanes. Lihat ya, surat Yohanes yang pertama, Felix. Jadi kalau nggak paham, tapi terang Felix ya. Tentang ayat ini biar kau ngerti kemana sih maksud ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 6. Nih, siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, artinya nih siapa? Kalau nih si Immanuel, aku tinggal dalam Yesus, dalam Kristus. Bang Immanuel. Bang Immanuel. Kau karena kau pegang nih suka-suka memotong orang. Sekarang gini lah, kau ngomong aku dengerin. Kau ngomong terus lah. Kau lebih pintar. Sabar. Dalam 2 Yohanes ya, dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 di sini, ini adalah ajaran Yesus yang disampaikan. Terangkanlah. Aku dengerin kau pun pendeta. Kau terangkanlah. Kau lebih pintar dari aku. Iya, ini adalah ajaran Yesus yang disampaikan oleh Yohanes. Nah, Yesus bersunat. Kapan Yesus ngomong di sini? Iya. Kapan Yesus ngomong? Berarti surat-surat Yohanes ini bukan perintah Tuhan, bukan firman Tuhan.
Tadi kau bilang Yesus yang ngomong. Ya, saya tanya kepada kamu. Saya tanya kepada Makanya kamu. kau pelik, Berarti yang kau tahu seujung kuku ributmu minta ampun. Makanya kami si borjong-borjong ini ngomong ngoceh yang nggak ngomong kau yang nggak kau pahami. Oke, Gampang menerangkan Alkitab ini. Dalam Bible ini, dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 ini, tidak bisa dijadikan coba kau terangkan rujukan. dulu, Peli. Silakan Anda jawab, silakan Anda jawab dengan referensi. Jawab dulu, saya diam, Anda jawab, silakan. Makanya aku bilang kau yang tak kau pahaminya kau terang-terangkan. Jangan kejang-kejang, silakan Anda jawab pertanyaan saya. Kejang. Makanya ini bagi kalian yang di bawah-bawah Muslim dan Kristen, apa makna ayat daripada 1 Yohanes 2 ayat 6 biar ku terangkan sama kalian. Tapi diam dulu kau Pelik, jangan karena kau pegang mic kau ribut kali kau potong-potong aku. Biar ku terangkan sama kau. Maksudnya ini adalah siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, siapa saja manusia, termasuk si Immanuel aku ini. Kalau aku mengatakan aku tinggal dalam Kristus, maka konsekuensinya, efeknya adalah aku ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Aku akan hidup. Maksud hidup ini arti hidup apa sebenarnya? Hidup ini jangan kau pikir hidup bersunat, puasa, bukan itu makna daripada ayat ini. Hidup itu adalah hidup yang kekal sama seperti Kristus hidup. Kalau dibuat apologet tai emang dan satu bahasa. Astagfirullahaladzim. Jangan Anda, ya begini Bang Immanuel, ketika kemudian Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, jangan emosi. Jawab pun begini, Anda diam. Tahu kan mau cari koin, kucing pun tahu, Pelik. Nah, beginilah kalau Kristen tidak sanggup menjawab, langsung menyerang pribadi. Terangkan pun Pelik nggak ada berguna karena kau memang bukan mau cari kebenaran, kau mau cari koin. Kucing pun tahu, lalat pun tahu kau cari koin. Ini penonton kalau sudah tidak sanggup menjawab, tenang aja Bang Immanuel. Tenang. Di sini kita tidak mencari siapa kalah, siapa menang. Aku bukannya nggak mau bahas Pelik, ganti lo kawan. Gini sebentar. Bukannya aku nggak mau. Oke, santai Pak ya, santai Immanuel ya. Maaf kalau saya salah Pak Immanuel. Maaf kalau saya salah. Gitu. Di sini kita hanya diskusi. Jangan serang pribadi saya. Santai aja. Bukan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena nggak pernah susah menerka situasi yang terjadi. Bahkan biar kau tahu Pelik, bagaimana Juma berganti dengan yang lainnya itu kan ketika jangan. Oke. Izin saya tanggapi dulu Bang Immanuel ya. Izin saya tanggapi. Masuk lagi siapa? Hendy, Celebes. Siapa nggak tahu? Jangan bawa Bang Zuma di sini sama Bang Hendy ya. Naik lagi tahta. Oke, sabar Bang Immanuel, Sama-sama dapat koin, dapat. Sabar. Jangan Anda fitnah di sini. Jangan fitnah di sini Bang Immanuel. Bang Immanuel, jangan fitnah Bang Immanuel. Santai aja. Bukan fitnah kawan. Apa yang pernah capek kita memprediksi situasi lapangan ini? Kucing pun tahu. Udah bisa kutebaknya ini gaya apologet ini. Begini Bang Immanuel. Kita di sini diskusi bukan untuk saling menyerang Bang Immanuel. Bukan. Santai aja. Bukan. Begini Pak Pelik, kalian menunggangi pelecehan terhadap Kristen demi dapat beras. Sabar. Nauzubillah min salik. Nauzubillah apanya? Dan Immanuel, saya ini memang betul-betul ya. Saya ini orang miskin, tapi tujuan saya di sini bukan untuk cari koin. Jangan Pelik. Oke, saya sabar. Saya tanggapi dulu pernyataan kamu mengatakan bahwasanya yang dimaksud hidup seperti Kristus hidup adalah hidup yang kekal. Ya, itu tadi hidup yang kekal. Nah, makna hidup itu sabar. Ya, menjadi hidup yang kekal itu, sabar, diam dulu, Immanuel. Kau yang nggak paham. Redah dulu emosimu, Immanuel, redah dulu emosimu, santai. Udah ngomong lah, kau mute nih, Ya, jangan redah dulu emosimu, kita santai. Di sini kita edukasi, jangan terlihatkan, ya. Di sini tentang bahwa kita ini masih anak-anak kecil. Kita di sini sama-sama sudah dewasa semua. Aku tanya dulu kau. Mana lebih berpendidikan kau dari aku? Ya, Anda lebih pintar dari saya. Anda lebih berpendidikan. Tapi nampakkan di sini. Akuinya kan? Ya, saya akui. Tapi saya memberikan kepada penonton otoritas untuk menilai. Ini ada apa ini? Manung kali ngomong apa? Dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Kang Dito.
dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya, lalu dia emosi. Bang Dio. Toh kok juga nggak percaya kok. Kok ngomong Begini, apa, begini, Bang Bang. Khalid? Makanya aku bilang bahasannya itu yang mengena-mengena saja, biar lebih itu, dan jangan sangkal Kok orang jadi pasang kau yang jawab. ngatur? Kalau kau mau ngatur, kau buka komal, babi. Aduh, beginilah teman-teman dah. Saya ingatkan kepada teman-teman Kristen, janganlah kita di sini menampakkan ya. Terserah Anda menyembah apapun yang Anda sembah. Sembah Yesus monggo, sembah apapun monggo. Tapi perlihatkan di sini bahwa kita ini adalah umat yang beragama. Perlihatkan akhlak di sini. Perlihatkan bahwa kita ini manusia yang punya akal pikiran dalam berdialektika. Begitu. Masa ditanya ketika kemudian mereka tidak sanggup menjawab pertanyaan, dia langsung menyerang pribadi. Langsung menyerang. Padahal ya jawabannya simpel saja itu tadi. Ya, tentang mengikuti Yesus itu hidup sama seperti Kristus hidup. Oke lah Anda menjawab bahwasanya yang dimaksud hidup seperti Kristus hidup adalah hidup yang kekal. Itu tujuan Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Lalu saya membantahnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud hidup seperti Kristus hidup ketika Yesus ya beribadah sebagaimana Nehemia 8 pasal 7 berdiri mengucapkan Allah Maha Besar lalu dia sujud, maka itu yang diikuti. Mazmur 57 Yesus masuk ke dalam bait suci Allah untuk beribadah, maka kalian ikuti. Yesus sunat pada hari ke-8, itu yang kalian ikuti. Yesus mati di kapani, itu yang kalian ikuti. Itu yang dimaksud hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, jangan emosi, santai aja, lanjut. Lanjut Kang Dito. Kenapa? Ya nggak tahu juga, saya cuma tanya doang kok tentang hidup seperti Kristus. 1 Yohanes 2 nomor 6, langsung dia kejang-kejang menyerang saya. Ya silahkan Sutejo diskusi lanjut sama Kang Dito Ya, atau Bang janganlah Upload. diskusi begitu ke arah pribadi. Nanti kau nggak dikasih panggung loh. Kalau mau bantah-bantahan ya bantah-bantahan, jangan bawa ke ranah pribadi. Ini ilmu yang kita adu di sini. Kita sudah Begini loh, enak kan Kang. ada online ini untuk bisa supaya yang tabu bisa menjadi bisa. Sosial Ya, bermasyarakat kita ya. kan tidak mungkin membicarakan agama karena apa? Pastinya akan menjadi yang sangat sensitif. Kalau sensitif, ingat Islam itu mayoritas. Itu dulu. Kita manfaatkan diskusi ini bagi kalian yang menjaring jemaatnya orang yang sudah beragama, terutama saudara kami yang sudah beragama Islam. Kita kasih nih ruang kalian untuk memisionaris. Silakan. Tapi nggak apa-apa sebenarnya Ustadz Felix, saya kalian hujat pribadi nggak masalah. Tapi kalau tentang Al-Quran, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tahu sendiri kalian, giro kami orang Islam. Tapi ingat di sini kita mediasikan. Kalau kita tidak bisa berbicara di sosial bermasyarakat, itu sensitif. Ini letak kita berbantah-bantahan secara ilmu. Jangan karena sudah ke pojok, tidak mau diskusi, nyerang pribadi. Offline aja kita. Kalau nggak bisa supaya bisa tempeleng-tempelengan gimana? Itu loh. Itu yang nggak kita mau, itu yang kita hindari. Tapi kalau teman-teman Kristen semuanya seperti Manung Khalid, ya selesai, kita nggak akan. Ajaklah itu bubar semuanya apologet Kristen itu. Ya, ajak bubar semuanya. Kalau kalian bubar, kami bubar. Jangan jadi kayak NPD mau benar sendiri. Immanuel itu pendidikannya Kami apa? hadir ini karena kalian hadir. Kalian duluan. Kalian yang ada eksis duluan di TikTok ini. Kami garda terdepan untuk membentengi akidah saudara-saudara kami. Kalau kepada kami, kalian nggak akan mampu. Hancur kalian. Apalagi kayak kita sudah bahas jemaat iblis. Kristen jemaat iblis, mau apa kalian? Kita mau buka itu, Kristen jemaat iblis terus. Nggak enak, nggak bisa diskusi. Karena sudah semua pendetamu sudah mengatakan memang Kristen jemaat iblis.
Tapi kita nggak mau frontal seperti itu, kita ikuti kalian. Mau diskusi, mau apapun, ranahnya akademis, teologi, kristologi, maupun fakta sejarah. Kalian bertanya tentang Islam, alhamdulillah. Kalau bertanya, tapi kalau pernyataan jangan. Jangan ke pribadi. Dengar ya. Kita diskusi saja. Itu loh. Kita Bentar Kang Dito, bentar. saudara yang muslim di bawah 5, oh ternyata Islam yang saya tidak ketahui ini, alhamdulillah dikasih ada ilmu tambahan. Oh ternyata Kristen begini. Yang kita tampilkan dalil, kau bilang kami yang pelintir, playing victim. Silakan Aki Yunus, aku belum lanjut ini tadi. Enggak, itu yang naikin orang itu seleksi dulu. Kristen yang mau naik seleksi ya. Jangan main naik-naik. Soalnya nanti yang naik orang bodoh semua nih. Naik itu bukan ribut-ribut. Ya kan? Ntar Tejo, main dulu berisik. Niol itu pendidikannya apa? Immanuel, pendidikannya Immanuel apa? JTJ itu apa? Kristen yang mau naik itu seleksi dulu umatnya gitu kan. Jadi begini loh Bang, memang rata-rata itu orang kalau sudah namanya itu udah kategori memeluk kesayangannya, ketika itu tidak bisa mengendalikan emosi dengan suatu pendengarannya, memang sedikitnya marah-marah. Mulanya itu walaupun di dalam dan di luar itu kita bisa belajar tentang apa yang sudah ada seperti yang tertulis di kitab-kitab, itu kita juga harus belajar itu tentang apa yang di dalam diri. Contohnya begini, seandainya gereja, masjid itu kan tempat ibadahnya orang yang percaya. Tetapi kita juga harus meyakini bahwa gereja sesungguhnya itu dan masjid sesungguhnya itu adalah di dalam diri kita masing-masing, sehingga Siapa yang ngajarin itu, yang memperkenalkan gereja itu siapa, Pak Supejo? jadi di situ menerangkan bahwa pengujiannya itu bukan di luar tapi di dalam, seperti yang Pak Tejo, Pak Feli sampaikan. Bentar Pak Tejo, sebentar. Bang Ham, Islam Kristen Bang Ham. Kristen. Kutanya dulu sama Bang Ham. Ya kan, gereja Kristen itu siapa yang bawakan? Manusia. Yesus bukan? Yesus tidak mengajarkan tentang Kristen, tapi yang membawa gereja manusia. Atas perintah siapa? Perintah karena dia mengikut Yesus Kristus. Oke, saya bertanya boleh? Kutanya. Saya bertanya boleh? Yang saya tanya, yang bangun gereja perintah siapa? Perintah manusia. Tidak ada disuruh Yesus bangun gereja. Ya sudah. Kenapa ngaku-ngaku bawa gereja dalam diri kalian itu bagian dari Boleh, Yesus? terserah. Boleh bertanya? Kesalahan apa yang dibikin Yesus menurut Al-Quran kalian sehingga dia disalibkan? Coba jelaskan. Menurut Al-Quran, bukan Alkitab. Di Al-Quran tidak ada Yesus. Al-Quran gak ada Yesus. Sudah, Al-Masih. Wama qataluhu wama salabuhu. Tidak disalibkan. Siapa yang bilang disalibkan? Oke, buat tidak disalibkan. Maksudnya kan dia mau disalibkan, digantikan. Kesalahan apa dia membuat dia mau disalibkan? Tidak disalibkan. Iya, dia tidak disalibkan tapi digantikan kan? Iya, jadi sebelum dia digantikan itu kan dia mau disalibkan. Emang dia salah apa? Isa Al-Masih itu mau disalibkan.
Coba jelaskan menurut Al-Quran kalian, bukan Alkitab. Karena orang-orang Yahudi, Gimana? orang-orang Yahudi tidak menyenangi Ngelek. Nabi Isa dan mereka iri. Gimana? Ulang. Makanya pasang kupingmu capek. Tahu ngelek ulang-ulang. tadi, ngelek, macet-macet ngomongmu. Sama kayak otakmu macet. Nah ya, udah main otak-otak dia. Oke, satu. Nah, udah dengar kan? Karena orang-orang Yahudi mereka itu iri atas kelebihan Nabi Isa, hingga mereka tidak mau daripada ajaran tradisi nenek moyangnya dihilangkan dengan sosok yang baru datang, yaitu Isa bin Maryam. Tunjukkan Hingga mereka dalilnya. bersiasat. Oke, tunjukkan Surat dalilnya. Al-Baqarah. Nanti Quran kamu udah surat congor. Al-Baqarah bagaimana? Tampilkan. Coba tampilkan. Tampilkan. Ngapain kau Iyalah, suruh-suruh biar aku kita tampilkan? baca. Jangan modal congor. Nah sekarang kalau ku minta kau tampilkan tidak? Ya nanti saya mintakan dan saya tampilkan. Betul kau tampilkan? Betul. Tanya Ustadz Arif itu gimana aku kalau diskusi. Oke, coba kau tampilkan Yesus tidak disalib. Itu tadi tampilkan dulu. Apa yang ditanya belum dijawab udah nyuruh bertanya. Gimana sih ini? Apa? Apa yang Tampilkan ditanya? ayatnya di mana Yesus tadi orang-orang Yunani iri. Coba tampilkan. Orang Roma, orang-orang yang tidak menyenangi Nabi Isa. Ya, orang Roma mana? Coba dalilnya. Bacakan. Dalam Al-Quran, saya bacakan ya. Tampilkan. Saya satu perangkat. Kok ngatur-ngatur saya gimana sih? Ini Alasan. siapa sih? Satu perangkat. Kok alasan? Ya Saya udah satu nggak bisa jawab, perangkat. jangan bilang satu perangkat. Kok nggak bisa jawab? Saya punya dalilnya. Sekarang saya minta tampilkan. Yesusmu di. Oke. Tampilkan. Kalau kau tidak mau kalau kau tidak mau terima, saya satu perangkat. Saya tanya, Yesus disalibkan atau tidak? Tampilkan ayatnya, dalilnya mana? Saya satu perangkat. Saya satu perangkat. Itu kan ada Tidak. Ustadz Arif Dito, Pelik. Itu Mereka lagi sholat. Kau paham nggak? Kau ini siapa sih ngurus? alasan aja. Oh, beginilah orang Kristen kerjanya Jangan cari alasan. Tidak bisa. Kalau memang nggak bisa tampilkan ayatnya bilang, ya bang, aku nggak bisa. Udah. Oke, selesai. oke, saya katakan aku modal- saya tidak bisa tampilkan. Ya, Sekarang bilang saya lagi. tanya. Aku modal congor bilang itu, biar nggak berlanjut. Ya, kenapa? Kena modal congor di mana? Sekarang kau modal congor Mana tidak? dalilnya? Dari Dalilnya tadi kau modal mana? congor tidak? Dalilnya mana? Dari tadi kau modal congor tidak? Mana dalilnya? Dari tadi kau modal congor tidak? Aku kan bertanya, bukan untuk menjawab, bertanya. Lah, ketika saya menjawab, dengarkan. Ketika saya menjawab, lalu kau memintakan saya untuk menampilkan data, saya katakan saya satu perangkat. Kenapa kau maksa? Di sini kan ada banyak, ada Dito, Pelik, Ustadz Arif, ada 3 Kau tuh. budak. Tadi saya katakan mereka sedang melaksanakan sholat. Paham tidak? Ini aku diundang Ustadz Arif, kok bisa? Aku sudah sebutkan dalilnya. Al-Quran, surat Ustadz Arif An-Nisa baru ayat 32. mengundang aku, tidak mungkin sholat. Coba tanya dulu. Enggak, kau ini mau diskusi enggak? Gitu Ya loh. diskusi, Saya udah kasih makanya dalil aku loh. bilang, tampilkan ayatnya, dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 32. Ya udah, Saya satu tampilkan. perangkat. Tampilkan. Nah, ini surah An-Nisa 157 Apa di sih? TV. Mana Apa sih? yang betul ini? Loh, bukan hanya di surat An-Nisa 57, ada juga dalam surat Maryam. Banyak dalilnya. Ya udah, Saya pikir cuma satu. tampilkan. Satu perangkat. Ini makan babinya di mana sih? Emang nggak sampai ada, kayak begini? Orang laptopmu kalian tidak ngerti bahasa ada. Indonesia? Laptopmu tidak ada. Nah, tuh udah Sekarang saya tanya, Itu udah tanya diperbesar. kepada kau, kalau kau tidak bisa dan tidak bisa Ya udah, berdiskusi, jawab oke. dulu. Aku Saya nggak bisa tanya jawab, simpel. karena mulai congor. Saya bilang sudah dulu. menjawab dalam Al-Quran, tapi kau tidak Tampilkan menerimanya, ayatnya. tidak apa-apa. Saya minta kepada si Bang Hem ini, kalau Tampilkan dia ayatnya. cerdas, Tuh adik buktikan anak-anak tuh katanya adik bahwa anak Yesusnya itu disalibkan. Coba Iya, buktikan tampilkan di mana ayatnya, dalilnya. mana? Tidak Ada perlu kau nggak? tampilkan data. Saya minta di mana dalilnya Yesus buktinya pertanyaanku dulu dia jawab. disalibkan.
Pertanyaanku Udah aku jawab jawab. dulu. Sudah aku Mana? jawab. Iya pertanyaannya Quran surat tampilkan An-Nisa. kan dibilang tampilkan. Saya sudah katakan saya tidak bisa menampilkan. Kenapa kau paksa? Udah tunggu Kau tunggu jangan yang bisa memaksa. menampilkan ayatnya itu tunggu sholat orang Ya itu. sudah, berarti kau turun aja ke bawah. Kalau kau nggak bisa diskusi. Bukan Goblok. nggak jadi diskusi. Kau itu nggak bisa menjawab. Disuruh bilang nggak usah menjawab. Udah selesai kan? Bisa bedakan, tidak bisa menjawab dan tidak bisa menampilkan, tidak. Makanya saya bilang kau bodoh. Kau Bilang bodoh besar. Kau Tongor tidak, gitu kau bilang. tidak bisa Jadi bedakan, jelas. bisa menampilkan dengan tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Kalau orang pintar itu, orang pintar wah saya tidak bisa menampilkan. Ya kan? Coba Dito, Bukan Dito, tidak bisa udah, menjawab. Dito. Coba tampilkan. Tuh Dito udah bisa. Anissa berapa tadi? Anissa berapa tadi? Anissa ayat 32. Oke, tampilkan. Tampilkan. Enggak, ini apa sih? Diskusi apa sih ini? Ya tampilkan ayat kita baca. Apa Betul enggak? Maksudnya gimana? Sabar dulu. Nah, Kamu coba. bertanya. Anissa Kamu bertanya. ayat 32, Anissa ayat 157 tentang udah ya, udah kejawab ya. Udah kejawab ya. Tampilkan. Mana bacaannya? Apa sih? Ntar dulu. Ini Apa? gimana sih kok ada stagnan begini tuh apa? Di? Mana bacaannya? Biar kita baca. Jangan modal congor kayak gitu. Dan karena ucapan mereka Gini. sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Itu Dito udah ada. Dito Ya. tampilkan Dito. Anissa berapa tadi? Jangan 132. diladenin ya Ki. Diladenin ya Ki. Gini. Tadi katanya tidak ada. Drek, sabar dulu Drek. Nah, gini. Ini kan ranah diskusi. Kalau sudah dikasih jawaban, Saya ya. minta ayatnya ditampilkan kan dibilang. Kan itu. Nah, kalau sudah dibilang dalil itu sudah dikatakan surah An-Nisa, ya dengan kau yang omongan kita buka. percaya. Nggak kayak gitu diskusi, Greg. Kau ngaku polisi bego lagi juga tahu. Ini loh. Mau kau polisi ke, kau goblok ke, nggak takut ku injak batang lehermu, tolol. Gini. Aku nggak ngerti ya. Kesel Si kali Drake ku. kayaknya memang membuat kita itu apa ya? Ngikutin bodoh. Gini loh. Kan lagi diskusi. Kamu bertanya di mana di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Sudah disebutkan dalilnya, bahkan dibacakan ayatnya, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subi'alahum. Dan itu sering kita bacakan. Kalau sudah dapat dalil, kamu yang verifikasi. Kalau kamu bisa baca Quran, syukur. Kalau nggak bisa, ya terima gitu loh. Jadi semuanya nggak bisa berlandaskan tampilkan. Kalau sudah dikasih jawaban, tinggal diverifikasi, dicek kalau punya aplikasi Al-Quran. Gitu loh. Enggak, jangan memperbodoh diri, kelihatan lah. Kamu kan punya kemaluan tuh, jangan membuat bodoh diri. Kita diskusi itu pengennya berkembang, jangan memperlihatkan ketidakpintaran kita di atas. Dito, gini, sebenarnya pertanyaan si kawan tadi ditanyakannya Orang kalau gini. diskusi, sebentar Diam. Immanuel. Nah, Orang terus, kalau Bang. diskusi Immanuel, itu- bacakan Bang Immanuel. Pertanyaannya Orang simpel kalau loh. diskusi itu- Dito gini pertanyaannya. Di Al-Quran apa latar belakang sehingga Yesus itu hendak disalibkan itunya? Tidak ada latar belakang. Yesus itu suci dari dosa. Bukan. Dia menurut Al-Quran apa Yang penyebab ditanyakan Drake itu tadi, apakah kesalahannya Yesus? Sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat apa kesalahan Yesus? Saya jawab, Gantian. Aduh, ribet sekali ini saya jawab di dalam Al-Quran ini. Arif, nggak apa-apa, kau jawab lagi. Ya. Apa kesalahannya Yesus? Yesus tidak bersalah. Yesus orang suci. Sebagaimana ketika malaikat mengabarkan kepada Siti Maryam bahwa engkau akan dikaruniai seorang anak dari Allah, yaitu anak yang suci. Maka kemudian Nabi Isa ketika baru lahir, itu diberi mukjizat oleh Allah untuk kemudian berbicara. Bukan itu pertanyaannya, Ustadz Arif. Loh, tadi kan Anda apa kesalahan Yesus di dalam Apa Al-Quran? penyebabnya Yesus disalibkan? Kok dirubah. Sama Sampai aja.
Apa kesalahan Yesus disalibkan? Kan sama Tidak aja. ada kesalahan, makanya diselamatkan oleh Allah. Jadi dia kenapa disalibkan? Digantikan kenapa? Tidak disalibkan, dia diserupakan, diangkat oleh Iya, Allah. apa kesalahannya sehingga dia hendak disalib? Dia mau disalibkan. Siapa? Kenapa? Jawab, dia tidak Dia bersalah. tidak ada salah. Dia tidak ada salah, hanya tuduhan-tuduhan dari orang Yahudi. Nah, tuduhan Gini. apa itu Arif? Tuduhan apa? Waduh. Iya, bahwa Gini, bentar, bentar, Ustaz, Ini bentar. kayak mau kayak lagi mau apa sih kayak diskusi. coba ketika malaikat mendatangi Sayyidah Maryam. Bentar, Arif, bentar. Ustaz Arif, bentar. ayatnya kayak gitu. Kesempatan dia. Ya, Arif, apa yang saya- dikatakan malaikat di situ? bentar. Bahwa Aku jelaskan engkau akan pertanyaan. dikurani Bentar. seorang Bentar. anak yang suci. Kalau suci Iya, itu betul. berarti kalau suci itu berarti bebas dari dosa, tidak ada salah. Iya betul, tapi kenapa Maka kemudian Yesus itu aku bukan Tuhan. Ini Kenapa Isa Al-Masih mau disalibkan? Itu pertanyaannya. Kenapa? Walaupun bukan dia yang disalibkan, kenapa dia mau disalibkan? Apa? Dia tidak disalib, dia diselamatkan oleh Allah. Betul, tidak disalibkan, betul. Cuman kan dia mau disalibkan. Kenapa? Apa kesalahannya? Tidak ada yang salah. Waduh, sudah Oh, kubilang salah. tidak ada yang Oh, salah di salah dalam kok, Arif. Al-Quran. Makanya nggak lengkap Al-Quranmu. Makanya bingung kita. Ditanya apa, Oke, jawab kita apa. dengarkan baik-baik. Ini Kita udah bisa mulai nih, diskusi udah baik-baik. mulai Kita bisa diskusi baik-baik. Diskusi Oke. itu yang baik-baik. Dengarkan. Di dalam Bible juga pun Yesus tidak Kita bisa disalib. diskusi baik-baik. Oke lah. Oke, Waduh. kita terima baik. Anda mengatakan bahwa Al-Quran tidak lengkap, baik, ikutin maumu. Sekarang kita mau tanya yang akunya lengkap. Aku mau nanya sama yang Jawab akunya dulu lengkap. pertanyaan Ya kan? tadi, jawab dulu. Tanya mau aja nanya. kerja bu apologet. Nampak kali kok. Eh. Kalau nanya semua bisa nanya. Dari tadi Anda bisa diskusi nggak baik-baik? Saya Satu ini lagi aja ngajak belum bisa baik-baik kau jawab. diskusi loh. Satu pertanyaannya loh, satu Tidak belum kau apa-apa. jawab. Oke, baik. Jawab Tidak dulu, apa-apa. jawab dulu. Anda bilang kami sudah jawab, kok nggak mau terima kan? Tadi jawaban Apa kami kok jawabannya? terima nggak? Jawabannya apa? Coba. Ya konkret lah. Jawaban kami bahwa Isa alaihissalam tidak disalibkan. Lalu kau tanya apa salahnya hingga dia disalibkan? Apa salahnya hingga kau dengarkan? Apa salahnya hingga Nabi Isa disalibkan? Udah dijawab juga. Isa tidak bersalah karena dia suci, ya kan? Nah sekarang mau kau terima atau tidak terima jawaban kami urusanmu. Gini ya kan? pertanyaannya, Sekarang bukan kami gitu. mau bertanya. Bentar. Gini pertanyaan Saya mau bertanya, masa saya nggak boleh bertanya? Itu jawabannya ngawur, bukan gitu pertanyaannya. Dengar. Terserah, masalah ngaur dengan tidak ngaur itu urusanmu. Sekarang gantian, Jawaban boleh saya itu. bertanya? Boleh saya bertanya? Yang ditanya bukan itu, jawabanmu entah kemana gitu loh. Anda mengatakan Sebentar, ini ada Ustaz Tahta. Biar Ustaz Tahta yang menjawab. Silakan Ustaz. Gini contoh. Ini Ustaz Tadi kan Tata. pertanyaan Anda itu kan seperti ini. Apakah Yesus bersalah di dalam Al-Quran? Kan gitu kan? Bukan itu, bukan bersalah aku bilang. Apa pertanyaannya? Ayo. Apa kesalahan Yesus sehingga dia mau disalibkan? Mau, bukan disalibkan. Apa kesalahannya sudah, sehingga kamu dia diam. mau disalibkan? Oke, sudah diam. Udah, oke. Saya mau pakai dua data, Quran dan Bible, atau Bible saja atau Quran saja? Al-Quran saja. Atau dua-duanya saya mau pakai. Tunjukkan dalilnya Al-Quran saja. Oke, dua data aja, dua. Oke, sudah. Al-Quran saja, Al-Baqarah saya bilang. 8. Oke, sudah kamu diem. Ya, Saya pakai tampilkan dua datanya, data saya. tampilkan. Ya gantian. Quran dan Bible ya. Di moderate. Oke, dua-duanya saya mau pakai data. Jadi Al-Baqarah 87. Di sana dijelaskan afakulama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu, Sriwil, membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian akan kamu bunuh seperti Isa. Jadi alasan Isa mau dibunuh dalam Al-Quran karena Sriwil tidak mau menerima ajarannya. Sama seperti Yohanes 8:37, kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mendengarkan ajaranku. Nah itu alasannya, sama. Quran dan Bible sama. Silakan, apa lagi pertanyaannya? Di mana kesalahan? Apa kesalahannya dibilang? Tidak ada. Dengerin. Astaga. Di dalam. Memang. Oke. Saya pakai dua data ini, ya, Quran dan Dari Bible. Al-Quran, bukan dari Alkitab. Iya, dua-duanya.
Ya, dalam Al-Quran Al-Baqarah 87, karena mereka mendustakan ajarannya Isa, tidak mau menerima ajarannya. Al-Baqarah 87. Kalau dalam Bible sama, karena mereka tidak mau menerima ajaran Yesus. Ya, Yohanes 8 37. Tampilkan ayatnya. Ya. Dalilnya tampilkan, baru kita baca. Loh, ini sudah aku baca kok. Walaka afakul lama aja aku rasulun bimana tawan fusukum sabartum fafarikon kadabatum fafarikon taktulun. Tinggal tampilkan aja Pak ya. Kalau butuh tampilkan, baru kita baca. Saya jawab pakai 2 data loh, Quran dan Bible itu. Nah sekarang berani kamu dialog? Tampilkan, baru kita baca. Udah. Sekarang kamu saya tentang dialog. Udah. Sekarang kamu saya tentang dialog. Apa yang kamu kuasai dalam Bible? Kali. Tinggal tampilkan ayatnya. Apa yang kamu kuasai dalam Bible? Kita dialog. Ayo, apa yang kamu kuasai? Tampilkan ayat yang tadi. Pertanyaanku aja belum selesai. Pertanyaan tadi aja belum selesai. Tampilkan dulu ayatnya, baru lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pakai Quran dan Bible sudah, alasannya sama. Mana? Sekarang kita dalilnya? dialog. Tampilkan. Oke, sekarang kamu yang baca coba Al-Baqarah 87, baca coba. Tampilkan ayatnya, dibilang. Gak bisa, saya gak bisa menampilkan, saya pakai 1. Semua nggak bisa. Oke, sekarang kita bisa. Oke, sekarang udah ya. Udah saya jawab pakai 2 data. Sekarang bisa tiba-tiba nggak bisa ditampilkan? Kenapa? Takut dia. Kenapa tiba-tiba nggak bisa ditampilkan? Nanti yang lain bisa ditampilkan. Ini nggak bisa ditampilkan. Kenapa? Karena kau terlalu tolol, udah tahu diskusi udah dibacakan dalilnya. Dalilnya itu sudah saya baca pakai dalilnya. Kalau goblok nggak usah. Kalau goblok nggak usah naik diskusi, Drek. Kalau ngomong Betul itu nggak modal cowok. Wong sudah dibacakan kecuali tidak dibaca. Ini tak jawab lagi ya. Di dalam Al-Baqarah 87, karena mereka orang Seriwil tidak mau menerima ajaran Yesus. Kalau dalam Bible sama, ya Yohanes 5:37, kalian ingin membunuh aku kata Yesus, karena kalian tidak mau mendengarkan ajaranku. Ajaran Yesus sudah disapa dari Allah. Yohanes 7 ayat 16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Ketika disampaikan mereka menolak, akhirnya ingin membunuhnya, sama seperti Al-Baqarah 87, karena ajaran Isa mereka tolak. Sama. Nah sekarang saya menguasai Bible. Saya mau nantang kamu. Berani? Kan dalilnya dibilang ada. Berani kamu? Berani kamu saya tantang Bible kamu? Gimana? Tampilkan dalilnya. Takut dia. Kok takut? Ya sudah ayo. Oke. Sekarang tema yang kamu kuasai dalam Bible mau apa? Tampilkan dalilnya tadi. Jangan mulai congok. Takut. Pendeta mulu takut. Apalagi kamu. Berani? Nah, saya nanya kamu berani dia? Tampilkan dalilnya. Berani dialog. Kalau tak berani ya panggil pendeta dialog dengan saya. Ayo. Udah kejang-kejang penonton semua penonton. Kalau udah berani turun. Silakan. Kalau berani silakan milih tema sendiri yang kamu kuasai apa. Turun. Kalau nggak berani tampilkan ayatnya udah saya turun. Dadah. Tata dibilang. Nah, milih turun dia. Aduh, kasihan nih. Kalau cuman bilang kayak begitu-begitu terus gimana? Tunjukkan adanya, bukan. Sekarang Emmanuel yang kamu kuasai apa dalam Biblemu? Ayo, silakan. Jawab dulu pertanyaan tadi Ustaz. Apa penyebabnya Yesus itu hendak disalibkan? Main bahasa lancar aja, bahasa biasa aja. Apa sebenarnya kesalahan Yesus itu? Gak mungkin gak ada kesalahannya dia hendak disalibkan. Itu intinya. Saya jawab pakai Quran dan Bible. Bahasa simpel aja, bahasa sederhana. Kenapa? Dengan bahasamu yang sederhana, apa sebenarnya kesalahan Yesus sehingga dia hendak disalibkan? Coba. Oke. Saya jawab pakai Quran dan Bible ya. Jadi dalam Jangan pakai Bible, pakai Al-Quran aja. Udahlah. Penyebab Isa alaihissalam hendak disalibkan. Isa alaihissalam bukan Yesus. Jangan kejang-kejang, tenang, santai. Kalau saya tidak pakai 2 data, ngapain saya mempelajari Bible? 2 data dan nanggung-nanggung. Jadi dalam Al-Quran, afakullama ja'akum bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqulun. Jadi alasan Isa mau dibunuh, ya,
Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu Sriwil membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian akan kamu bunuh. Ya, jadi alasannya karena mereka menolak ajarannya. Sama seperti dalam Bible, Yohanes 8:37. Apa kata Yesus? Kalian ingin membunuh aku karena kalian tidak mau menerima ajaranku. Udah ya. Ya, jadi Quran dan Bible sama-sama kabur lagi. Gini, Bang Ham ya. Kamu itu coba kamu buka sendiri. Sekarang kamu kan di bawah. Coba buka Yohanes 8:37 dengan Al-Baqarah 87. Ya. Hampir sama. Yohanes 8:37. Al-Baqarah 87. Itu sama kok pengertiannya. Mereka ingin membunuh Yesus karena mereka menolak ajarannya. Ya. Nah, silakan, ayo. Ayo tak buat mereka itu kepanasan dengan Bible-nya nanti. Ayo silakan naik, ayo yang paham Bible naik, ayo. Maghrib Ustaz, maghrib. Si Tata pun tidak bisa jawab. Tunjukkan dalilnya, tidak mau menunjukkan. Nggak ada ilmu si Tata. Oke Ustaz, sini masih maghrib Ustaz, nanti lagi naiknya. Tata. Itu diambil dari percikan penderitaan Nasrani, yaitu Brahmana dan Yahudi serta. Kan itu sudah sholat kan itu? Ustaz Felix. Iya, sebentar nih. Monitor. Di situ sholat ya? Iya, sudah waktunya sama Ustaz Hatta saya. Oh iya. Sudah waktunya sholat. Iya. Oke. Ustaz Felix kan moderator. Barangkali ada di bawah. Iya. Kristen yang mau naik silakan. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Ya kita diskusi santai, santai edukasi ya. Iya. Santai, ya. Jangan tergesa-gesa. Nggak pakai anti rukat masalahnya, Komal saya ini. Iya, santai, jangan tergesa-gesa, ganti-gantian. Edukasi, ya. Artinya edukasi itu kita perang referensi, ya, supaya penonton bisa mengambil ya hikmah daripada apa yang kita diskusikan, ya.
Gitu teman-teman. Nah ngapain juga kita diskusi kalau kita hujat menghujat, ya nggak ada faedahnya. Ya betul, naik bawa akal. Kita perang referensi di sini. Buktikan apakah Islam atau Kristen agama yang benar, Yesus Tuhan atau bukan. Ya, Anda mau bertanya